Aja deh. Oke, jadi Voca Talk for Beginner adalah acara yang kami adakan, kami buat untuk teman-teman yang baru bergabung atau sudah bergabung tapi ingin lebih ngerti lagi gitu, karena saya udah jadi member lama nih, tapi saya nggak tahu cara pakai aplikasinya gimana gitu ya. Terus ini Vocanya adanya apa aja sih? Masih banyak yang bertanya seperti itu kan, gitu kan. Jadi sayang gitu kan, Anda sudah bayar mahal-mahal, mahal nggak sih? Enggak lah ya, murah lah ya. Udah bayar tapi Anda belum bisa menggunakan secara optimal. So di sini kita akan belajar dari basic. Oke, saya mau cerita sejarahnya dulu. Voga itu dulu saya buat tahun 2018. 2018 itu awal-awal ketika saya bergabung dengan partner saya, membuka KPM. Ya, KPM-nya kecil, leader-nya cuma 13. Dan karena 13 orang ini kalau semuanya bergantian ngajar, kayaknya lu lagi, lu lagi, lu lagi gitu kan. Ketemunya dia lagi, dia lagi. Capek pasti leader-nya ngajar terus setiap minggu gitu kan. Nah, ini saya pikir, yuk kita bikin sistem secara otomatis biar nanti agen-agen bisa belajar sendiri. Nggak usah harus hari Sabtu gitu. Baru itu belum pandemi loh ya, itu belum pandemi. Jadi tahun 2018 saya sudah minta tim kami untuk menggunakan aplikasi Zoom. Kita sudah training menggunakan Zoom. Kemudian saya bikin aplikasi namanya Virtual Office, VO singkatannya ya. Virtual Office kita gunakan untuk kantor kita sendiri. Kemudian waktu itu saya pakai untuk apa? Untuk belajar, untuk membantu membuat apa namanya, kalau misalnya mau prospek gitu kan, ada tabel-tabel misalnya tabel premi apa segala macam gitu ya. Jadi dulu kan kita punya tabel premi gitu ya, file PDF atau file Excel gitu. Jadi kalau ketemu prospek tinggal usianya berapa, preminya berapa, kita hitung pakai kalkulator ketemu preminya. Nah, saya bikin itu secara digital, jadi tabel yang digitalisasi. Dan saya bikin dimasuk di aplikasi namanya Virtual Office. Jadi satu buat mereka bisa training sendiri, yang kedua bisa jadi tabel digital, yang ketiga buat reporting. Jadi kalau misalnya submission apa segala macam, saya bikin di situ. Teman-teman yang lain ternyata banyak yang suka. Ya salah satunya itu tuh agennya Ibu Mutia itu di Future Inc tuh, Pak Gusnul waktu itu. Jadi saya tawarin ke Pak Gusnulnya mau, saya buatin juga aplikasi namanya Future Inc. Sama persis kayak kita. Terus Action Inc. Terus ada juga waktu itu SLO, Prioritas Solo. Terus ada juga Pro Khalifah. Itu juga mereka bikin semua. Lah, lama-lama saya capek juga kan, aplikasinya banyak, satu agensi, satu aplikasi. Saya pikir, wah ini nggak efisien. Nah, ini saya pikir, saya perlu bikin satu aplikasi yang bisa dipakai semua agensi. Jadi saya nggak usah harus mengadminin satu-satu, capek juga gitu kan. Nah, saya bikin aplikasi baru yang bisa dipakai untuk bersama-sama. Bedanya adalah aplikasi ini tidak ada fungsi reporting. Karena reporting kan spesifik di satu KPM ya, biar nggak keintip kanan kiri, jadi reportingnya saya keluarin, tapi fungsi untuk belajar dan fungsi untuk digital tabel tadi ada di aplikasi itu. Maka jadilah aplikasi yang baru ini namanya adalah Voga, singkatan dari Virtual Office for General Agency gitu ya. Dipaksa-paksain lah ya, pokoknya didengerin enak Voga gitu kan. Saya bikin Voga itu, awalnya begitu. Itu tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 awal kalau nggak salah. Terus jadilah Voga, kemudian banyak teman-teman yang bergabung, lumayan ada sekitar 2.000 member waktu itu. Terus eh, meningkat nih fungsinya, yang tadinya hanya digital tabel, sekarang menjadi fungsinya fungsi simulasi. Karena apa? Mereka sekarang aplikasi itu bisa mikir. Kalau dulu itu dia cuma keluarin tabel, sudah. Dia nggak bisa mikir, cuma keluarin tabel. Sekarang dia bisa mikir. Kita bisa masukin UP semau kita, masukin usia semau kita, maka otomatis preminya akan menghitung. Dia bisa menghitung. Jadi upgrade lah ya. Karena kebetulan saya bisa mengumpulkan teman-teman, tim kami untuk yuk bikin di ini lebih di-enhance lagi, lebih dicanggihkan lagi, biar si tim yang menggunakan Voga ini mereka lebih lebih mudah gitu kan. Cukup masukin saja usia, UP-nya berapa, apa namanya, produknya apa, kemudian bayarnya mau kayak apa, frekuensinya seperti apa, kemudian jenis kelaminnya apa, langsung muncul preminya. Jadi dia bisa menghitung. Kalau dulu nggak bisa menghitung, sekarang udah bisa menghitung. Muncul. Nah, akhirnya itu dipakai, banyak yang suka, kemudian saya lengkapin lagi dengan daftar rumah sakit. Daftar rumah sakit itu juga sudah ada harganya. Ada yang ada harganya, ada yang belum. Rumah sakit, kemudian daftar medical panel, kemudian ada permintaan lagi, gimana kalau di situ masukin juga bisa download formulir. Saya tambahin lagi download formulir, formulir untuk new case, untuk police service, untuk klaim segala macam. Udah saya masukin lagi. Kemudian dimasukin, ada dong masukin lagi fungsi-fungsi yang lain. Apa tuh? Saya bilang. Akhirnya jadilah seperti aplikasi yang sekarang. Aplikasi itu namanya aplikasi Voga Digital. Cuma aplikasi ini hanya bisa diinstal di handphone yang berbasiskan Android.
Untuk yang menggunakan iOS atau iPhone belum bisa gitu kan. Jadi banyak yang kecewa tuh waktu itu. "Man, ini gue pakainya iPhone nih, saya nggak punya Android." Terus saya bilang, "Ya udahlah beli Android." Terus saya cuma ngomong gitu, "Beli Android aja lah, murah kok, 1 juta juga ada," gitu. "Nggak bisa Man, kalau saya pakai Android badan saya pegel-pegel," katanya, "tangan saya gatal-gatal," katanya. Ya sudahlah, saya ya sudah ya sudah. Saya coba, ternyata gagal. Jadi itu saya berkali-kali bikin aplikasi yang iOS gagal. Saya tidak sepinter yang dibayangkan ternyata. Akhirnya saya bikin solusi. Ya sudah kalau begitu saya bikin yang versi website. Jadi pertama adalah aplikasi Android, hanya bisa diinstal di handphone atau smartphone Android, mau handphone, mau tab juga bisa, silakan bisa diinstal, ini. Kemudian karena yang pakai Android, suka, yang pakai iOS juga pingin juga, cuma kan dia nggak mau beli, ngapain pakai handphone dua-dua gitu kan. Ayolah bikin yang versi iOS, saya berkali-kali bikin ternyata gagal terus. Ternyata saya tidak sepintar yang saya bayangkan. Akhirnya ya sudahlah saya bikin yang versi website. Kenapa dengan versi website? Dengan versi website bisa dibuka di device atau alat apapun, asal dia punya aplikasi browser. Browser itu apa? Google Chrome, ya, Firefox, kemudian Internet Explorer atau apa namanya Safari kalau iOS. Ya, apa saja pokoknya kalau asal dia punya aplikasi browser atau penjelajah, dia bisa buka website. Karena website kan intinya kan bisa dibuka dimanapun. Cukup ketik saja www gitu kan. www titik gitu kan. Nah, ini saya bikin yang tadinya hanya aplikasi, sekarang saya bikin versi yang kedua adalah versi website. Oke. Tapi fungsinya sama, fungsinya adalah satu, yaitu sebagai selling kit, Bapak Ibu. Selling kit membantu agen, membantu Anda melakukan aktivitas harian, prospecting, servicing, gitu ya, atau rekrut, karena di situ ada materi BOP juga. Nah, jadi itu yang digunakan. Jadi ada 2 versi. Nah, 2 versi ini mana yang paling bagus? Pertanyaan saya, kenapa harus harus memilih mana yang bagus, mana yang tidak? Toh Anda dapat dua-duanya gitu. Kalau Anda jadi member, otomatis dapat dua-duanya, dapat yang aplikasi, dapat yang akses untuk masuk ke website gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan iPhone, ya Anda cuma bisa pakai yang versi website. Tapi suatu saat Anda ternyata punya tab misalnya gitu ya, toh bisa juga menginstal aplikasi Android tadi di tab Anda gitu. Atau misalnya punya istri Anda pakai iPhone, istri Anda pakai apa namanya Samsung misalnya, kan bisa diinstal di handphone istri gitu kan. Jadi nggak ada masalah, Anda tetap punya dua-duanya. Atau ada yang bilang begini, "Man, kayaknya enakan kalau pakai komputer ya." Kalau misalnya ngitung pakai komputer kan lebih enak, gede gitu kan, khususnya bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang udah kepala 5 ke atas gitu kan, 5 ke atas kan segala sesuatunya kelihatan lebih kecil gitu kan, jadi namanya gede gitu. Jadi bisa nggak dibuka di komputer? Saya bilang, aplikasi nggak bisa diinstal di komputer, tetapi yang versi website bisa. Jadi bagi Anda kalau mau membuka lebih besar lagi, silakan buka yang versi website. Versi website itu bisa dibuka di komputer manapun, alat apapun bisa, mau handphone, mau tab, mau komputer, bisa. Tapi gunakan yang versi website. Fungsinya satu, yaitu adalah sebagai selling kit atau digital selling kit. Yang paling sering banyak dipakai di digital selling kit adalah satu untuk simulasi premi. Ya, simulasi premi itu paling banyak. Yang kedua adalah daftar rumah sakit. Yang ketiga adalah daftar sakit kritis. Itu paling banyak dibuka fungsi itu ya. Jadi apa sih keunggulannya untuk simulasi itu? Satu, simulasi itu menghitungnya cepat, cepat banget. Jadi nggak harus nunggu berlama-lama seperti Proofforce ya. Proofforce itu bagus banget. Proofforce itu bukan bandingannya Voga lah. Voga tuh nggak ada apa-apanya dibanding Proofforce. Tapi karena canggihnya Proofforce itu kadang-kadang dia memerlukan syarat dan ketentuan yang cukup berat. Salah satunya adalah koneksi internetnya harus bagus, yang ketiga adalah handphonenya, speknya juga harus tinggi. Kalau speknya agak rendah nggak bisa dipakai tuh Proofforce, gitu ya. Nah, Voga saya buat spek handphone murah meriah pun bisa, handphone jadul pun bisa, handphone pakai RAM 1 pun masih bisa pakai. Jadi intinya memang saya bikin sesederhana mungkin. Kenapa? Karena tidak semua agen mampu membeli handphone yang speknya tinggi. Khususnya agen yang baru mau menjadi agen. Kan dia masih, "Wah, gue baru mau jadi agen, masa harus beli handphone yang bagus?" Kan dia masih mikirnya panjang toh. Ya sudahlah, pakai Voga aja dulu. Dengan Voga paling nggak at least minimal Anda bisa langsung ketika bertemu prospek, langsung ketemu angkanya berapa gitu kan misalnya. "Coba hitungin kalau saya mau beli PPH, berapa preminya?" Paling nggak dia bisa langsung menjawab gitu kan. "Oke Pak, nanti saya hitungkan ya Pak, minta KTP segala macam." Habis itu Anda minta tolong leader Anda untuk bikinin.
menjawabnya baru besok atau beberapa hari kemudian. Terlalu lama. Itu adalah golden moment yang hilang. Anda bisa bertemu dengan prospek dan dia mau menerima Anda dan dia mau mendengarkan penjelasan Anda, mestinya detik itu juga dia bisa mendapatkan jawaban berapa preminya yang saya harus bayar. Harusnya ya. Nah, seringkali harus kita tunda karena Prufos mengalami masalah. Masalahnya bisa di Prufos, bisa di jaringan, bisa juga di handphone Anda. Gitu kan? Masalahnya banyak, nggak cuma satu. Nah, Voga fungsinya di situ sebagai backup. Ketika Anda tidak bisa menggunakan Prufos, silahkan gunakan Voga. Karena Voga itu speknya sangat rendah, handphone apapun bisa digunakan, dan dia tidak terlalu mensyaratkan koneksi internetnya harus bagus. Ya, koneksi internetnya nggak terlalu bagus pun dia tetap bisa menghitung, gitu ya. Jadi kalau Voga simulasinya itu cuma paling 4-5 klik gitu ya, udah langsung muncul preminya. Nanti saya akan demokan. Oke, jadi yang pertama adalah digital selling kit yang bisa dibuka di 2 platform. Platform yang pertama adalah Android, aplikasi, yang kedua adalah website. Nah, website ini juga bisa dibuka di device atau di alat, pintar apapun, komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone, handphone, itu bisa. Itu adalah, digital selling kit. Oke, ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu? Jelas semua ya? Oke, jadi ini semuanya sifatnya pasif, Bapak Ibu. Pasif itu apa? Dia tidak akan Anda buka kalau Anda tidak ditanya oleh prospek. Betul nggak? Kalau Anda nggak prospek, Anda nggak ketemu orang, dan orangnya nggak nanya, Anda pasti nggak bakal buka, kan? Ngapain kok Betul. tiba-tiba Anda buka Voga kalau Anda nggak ketemu orang? Anda nggak mau ngitung simulasi. Ngapain Anda buka aplikasi? Kan nggak dipakai. Karena itu sifatnya adalah pasif. Sama kayak kalkulator. Kalkulator baru Anda pakai kalau Anda mau ngitung. Kalau Anda nggak mau ngitung, ya semua kalkulatornya nggak kepake. Jadi sama, Voga juga begitu. Dia baru dibuka kalau Anda bertemu dengan prospek dan ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Itu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan. Saya buka pertanyaan. Di sini dulu. Jadi fungsi yang pertama, saya baru cerita fungsi yang pertama, yaitu digital selling kit. Oke, saya akan demokan digital selling kit-nya seperti apa. Ya. Jadi kalau Anda sudah jadi member, Anda pasti akan dapat WA dari admin. WA-nya adalah berisi user, yaitu email Anda, dan password. Betul ya? Ya, Coba betul. terima itu semua ya. Oke. Nah, Sudah. silakan gunakan itu untuk login di aplikasi. Ini aplikasinya seperti ini, Bapak Ibu. Aplikasinya tampilannya seperti ini. Kalau Anda sudah seperti ini, berarti Anda sudah login. Tapi kalau Anda belum login, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini kalau Anda belum login. Karena apa? Anda belum diberikan email address atau usernya dan password-nya. Ya. Jadi Anda harus minta kepada Voga admin, saya sudah bayar, saya sudah jadi member, ini adalah data saya, tolong diaktifkan. Maka Voga admin akan mengaktifkan. Anda akan dapat WA yang berisi password. Password itu sama yang bisa dipakai untuk membuka di aplikasi dan bisa juga buka di website. Gitu ya. Oke. Nah, banyak yang pertanyaan begini. Saya sudah dapat WA dari Voga admin, tapi saya nggak bisa login, gagal terus. Problem yang sering muncul adalah pada saat penulisan password itu salah. Password itu huruf pertamanya adalah huruf kapital. Jadi huruf pertamanya selalu huruf kapital. Kayak saya passwordnya huruf H, depannya pasti kapital. Nah, banyak teman-teman yang inputnya tidak kapital, hurufnya kecil semua. Itu kan gabungan antara huruf dan angka. Ya, biasanya problemnya di huruf. Pastikan Anda perhatikan pesan yang dikirimkan oleh Voga admin, huruf kapitalnya di mana. Nah, itu harus sama persis. Kalau salah Anda nggak bakal bisa login. Gitu ya. Jadi itu dulu. Kemudian untuk download-nya dari mana? Download-nya adalah dari Google Play Store. Google Play Store itu Anda tinggal ketik saja Voga Digital, maka nanti akan masuk ketemu aplikasinya. Jadi kalau kita masuk ke Google Play Store, Anda ketik saja di situ Voga Digital gitu ya, ketik saja. Nah, seperti ini aplikasinya.
Aplikasinya logonya seperti ini sekarang ya. Sudah saya rubah, tadinya kan huruf V, sekarang jadi kayak huruf G gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, silakan Anda install. Install, nanti akan otomatis masuknya ke sini. Cuma di sini masih yang lama tuh, masih masih hurufnya V. Ini lagi proses untuk perubahan icon. Ini cukup lama prosesnya. Nanti akan berubah jadi G. Ya. Nah, ini adalah ikonnya nih. Ya, ini adalah icon untuk aplikasi Android Voga Digital. Ya. Anda buka, nah karena Anda belum login, maka tampilannya akan seperti ini. Silakan Anda login dulu. Ya. Oke, loginnya pakai email dan password yang dikirimkan oleh Voga admin. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas, Pak Hejo. Jelas ya. Saya mau login dulu. Pak Hejo. Ya. Emma, saya sudah ada download, itu masih Voga yang lama, V, yang huruf V. Di dalamnya ya wajah Pak Hejo. Itu yang lama, Bu. Saya. Itu aplikasi yang lama, Bu. Itu aplikasi yang lama. Ibu pasti sudah dikirimin sama Voga admin link untuk masuk dari ke aplikasi awal yang baru. sudah Pak, iya. Kalau Ibu keluarnya masih wajah saya, itu masih aplikasi yang lama, Bu. Itu sudah saya turunkan. Itu sudah saya delete. Iya. Jadi itu uninstall aja. Oh itu iya, uninstall, kemudian Ibu masuk ke Play Store, Ibu ketik Voga Digital, gitu aja. Ya, iya. sampai Oke. muncul logonya huruf G tadi. Saya bikin perubahan karena banyak yang bingung karena loh ini aplikasinya yang mana gitu kan. Tapi sebetulnya sudah saya turunkan dari Voga, sudah dari Google Play Store juga udah nggak ada aplikasi yang lama. Sudah saya tarik tuh. Baik, saya lakukan ulang nanti ya. Ini ya, aplikasinya ini Bu. Ibu ketik di Voga Digital. Nanti munculnya seperti ini. Voga Digital, developernya adalah Sephora Maxima. Logonya seperti itu. Warna merah marun dengan huruf G di tengahnya. Oke, install. Nah, setelah itu Ibu login dengan email dan password yang dikirimkan oleh Voga admin. Oke? Iya, baik, Pak. Siap. Oke, kemudian, nah, kayak sekarang ini ada aplikasi, ini sudah login. Ya, kalau sudah login, pasti di situ akan muncul nama Anda. Gitu ya. Ini bukan saya pakai akunnya admin, ya ini seperti ini. Kemudian, di situ akan muncul nama, email Anda, dan nomor handphone Anda di situ. Ya, itu artinya Anda sudah login. Nah, kalau sudah login, pasti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Menu yang berguna buat Anda adalah, misalnya, contoh, Halo Voga itu hanya penjelasan tentang aplikasi, tentang konsep Voga Digital. Voga Channel ini adalah video tutorial. Dari semua video-video yang sudah kita buat, yang saya upload di YouTube-nya Voga, di sini ada semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nggak usah nunggu sampai Voga Talk. Anda bisa lihat dari situ. Anda bisa lihat dari dari Voga Channel ini videonya. Misalnya mau cerita tentang Voga Password itu apa sih? Nah, tinggal buka aja Voga Password, maka di situ ada video yang bisa Anda tonton. Ya, silakan. Ada beberapa yang mau saya update, tapi so far masih cukup bisa dipakai. Kemudian, yang kedua adalah Voga Event. Voga Event adalah jadwal kegiatan Voga selama 1 bulan biasanya. Ini sudah saya setting sampai dengan tanggal 22 Desember. Oke, contohnya hari ini nih, tanggal 29 November, Voga Talk for Beginner. Sudah ada. Kalau Anda klik event hari ini akan munculnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di situ ada jadwalnya, ada tanggalnya, ada temanya. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut Zoom, kalau Anda mau ikut Zoom-nya dari handphone, cukup klik aja tombol yang berwarna merah. Itu akan otomatis connect ke Zoom. Otomatis connect ke Zoom. Jadi Anda nggak usah inget-inget password apa segala macam. Passwordnya tetap 12345, tetap. Tapi paling nggak Zoom ID-nya Anda nggak usah inget-inget. Ya, ini adalah di sini. Misalnya besok hari Kamis tanggal 1 tentang digital marketing. Nah, ini artinya ada temanya apa, mau join Zoom tinggal klik saja tombol yang berwarna merah. Kalau Anda ikut Zoom-nya pakai handphone. Kalau Anda mau ikut Zoom-nya pakai komputer, ya berarti mau nggak mau Anda harus memasukkan Zoom ID-nya. Tapi sebetulnya gini, Zoom ID kami itu nggak pernah berubah. Dari dulu begini aja, 93957622930. Passwordnya 12345. Dah gitu doang. Jadi sekali Anda bisa login Zoom, ya udah next time cari aja Voga Talk. Udah masuk aja. Udah nggak usah diinget-inget. Ya pokoknya setiap Anda cuma tahu aja, oh ini jadwalnya.
tanggal 29, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22. Dah, di situ ada jadwalnya ya. Oke, kemudian ada tentang foga waris itu tambahan ya, tambahan buat Anda kalau misalnya bisa jadi bahan obrolan kalau Anda ketemu sama orang mau hitung-hitungan hak waris ini menurut hukum Islam maupun hukum perdata di sini ada, silakan Anda coba-coba. Kemudian nah ini selling kit, teman-teman. Ya, menu selling kit yang paling banyak dipakai. Ini selling kit ya. Selling kit yang sering banyak dipakai. Jadi masuk di sini, selling kit, kemudian Anda masuk ke simulasi premi. Ini untuk menghitung simulasi. Ini kalau untuk melihat daftar kondisi kritis, ya, daftar kondisi kritis, PCB, Purutera, Purusariah, Prutop, di sini ada semua. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk Prutop kan dibagi juga ya. Ada CCB 61, CC plus, mayor, minor, segala macam. Itu ada semua. Begitu klik Prutop maka akan dibagi lagi. Tuh. CCB 61, SCC plus, tambahan SCC plus, tambahan lunar, semuanya udah lengkap. Oke, back lagi. Kemudian di sini ada juga daftar rumah sakit dan laboratorium. Ini sudah update. Ini posisi kalau nggak salah per tanggal 22 November. Jadi sudah sangat update. Kemudian ada daftar dan list dan juga ada dokumen. Oke, yuk kita buka satu-satu ya. Kita buka satu-satu untuk menu yang di sini yang paling banyak dipakai di selling kit. Simulasi premi. Klik simulasi premi. Di sini ada semua produk yang sekarang lagi in gitu ya, lagi hot di Prudential. Jadi baik tradisional maupun unit link. Oke, kita buka dulu punya Pursinta. Nah, dia akan muter begitu. Nah, kadang-kadang ada beberapa yang masuk ke sini tulisannya adalah invalid error gitu ya. Itu biasanya problemnya karena pada saat download, pada saat install itu tidak sempurna installnya. Jadi bisa jadi error. Saran saya ketika Anda mengalami invalid, ini uninstall dulu aplikasinya. Aplikasinya uninstall, kemudian restart handphone. Kenapa perlu restart handphone? Untuk membersihkan memori-memori sementara di handphone Anda. Setelah bersih, install ulang. Biasanya itu sukses. Ya. Jadi kalau misalnya nanti error, Anda jangan panik. Anda langsung uninstall aja uninstall aja aplikasi ini, aplikasi Voga, kemudian restart handphone, kemudian install ulang. Ya. Itu problemnya pada saat install dulu itu error, masih gagal, ada yang tidak berhasil. Itu saja sih sebetulnya. Oke, sekarang kita bicara simulasi. Simulasi di sini semua sel yang berwarna kuning bisa Anda ubah. Semau Anda, sesuka-suka Anda. Misalnya ini 1 miliar, saya mau 10 miliar, ya silahkan dirubah jadi 10 miliar. Maka otomatis preminya juga akan berubah. Premi kontribusi juga akan ikut berubah. Kemudian di bawah ada menu yang berwarna abu-abu, itu adalah menu scroll yang bisa Anda pilih. Gitu ya, pilih gitu ya. Oke. Nah, Anda lihat usia di simulasi ini adalah kelipatan 1 tahun, Bapak Ibu. Ya. Tadinya simulasi yang awal Anda harus memasukkan tanggal lahir. Maka otomatis akan muncul usia next birthday. Cuma saya pikir terlalu ribet, ya terlalu ribet karena ketika Anda bertemu dengan seseorang akan lebih mudah kalau bertanya, "Pak, usia sekarang berapa?" Atau besok Bapak ulang tahun yang keberapa? Itu lebih mudah dijawab daripada, "Bapak lahir tanggal berapa?" Ya, cenderung orang-orang tuh, gitu deh, dia akan menutup-nutupi untuk tanggal lahirnya. Tapi kalau, "Bapak tahun depan, ulang tahun yang keberapa, Pak?" "Besok saya ulang tahun ke-42, berarti usianya 42." Gitu ya, gampangannya begitu ya teman-teman ya. Untuk tanya next birthday adalah, "Bapak besok ulang tahun yang keberapa?" 42, berarti dia 42. Oke, pilih 42, maka 42 tahun, maka semuanya akan ngikutin. Oke, jenis kelamin juga silakan Anda bisa pilih segala macam, ini akan mempengaruhi pada perubahan kontribusi atau premi. Ya. Nah, di bawah ada tabel manfaat. Nah, di bawah ada catatan disclaimer. Gini, Bapak Ibu, disclaimer yang saya sampaikan di sini adalah kami tidak menjamin angka premi di sini adalah sama persis dengan angka yang ada di Proofos. Ada kemungkinan terjadi selisih, tetapi selisih yang terjadi kami jaga maksimal adalah 2%. Ya, kami jaga 2%. Jadi kalau misalnya di sini preminya 12.350.000, di Proofos bisa jadi di sana preminya mungkin 2.400.000. Oke. Jadi nggak sama persis karena ada selisih. Selisihnya dari mana? Pertama dari faktor pembulatan. Kami tidak menggunakan pembulatan, sementara di Proofos menggunakan pembulatan. Ya, jadi kami nggak menggunakan pembulatan. Nah, yang kedua adalah faktor di premi unapplied. Untuk produk-produk unit link itu ada premi unapplied. Premi unapplied itu pasti kan berbeda-beda. Tim kami mungkin membuat premi unapplied mungkin 1.000 atau 2.000. Mungkin Anda udahlah ribet-ribet amat 60.000 misalnya gitu. Otomatis membuat jadi berbeda. Ya, satu faktor premi unapplied, yang kedua adalah faktor pembulatan, membuat menjadi berbeda.
Tetapi perbedaan itu, selisih itu, kami jamin tidak lebih dari 2%. Jadi kalau misalnya di situ selisihnya 50.000, hitung aja 50.000 per 12 juta, kan masih masuk akal dong. Kecuali 12 juta, di sini 12.300.000, di full force jadi 14 juta. Wah, itu udah kegedean. Ya, sudah nggak masuk akal. Kesalahan pasti ada di kami. Ketika selisihnya lebih dari 2%, kami yang salah. Itu aja, gampangannya seperti itu. Informasikan ke kami, screen capture, Proofos-nya, simulasi Proofos dan ini, kemudian kirimkan ke Vogadmin, nanti tim kami akan melihat, dievaluasi kesalahan di mana. Begitu benar pasti langsung kami koreksi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, loh kok beda? Anda jangan langsung emosi dulu. Anda lihat dulu bedanya berapa banyak. Tapi saya berani jamin sih di bawah 2%. Biasanya antara setengah sampai 1%. Itu biasanya sih maksimal. Tapi biar lebih moderat lagi, saya bilang udah maksimal 2%. Saya pikir 2% masih bisa diterima lah ya. Jadi Anda sampaikan, Pak, perkiraan preminya kurang lebihnya sekian. Plus minusnya mungkin 1-2%. Anda bisa sampaikan seperti itu. Ya, plus minus. Jadi kurang lebihnya sekian. Ini kalau misalnya 10 miliar. Kalau 10 miliar ya kurang lebih 1,5 lah. 1,5, 1,55 atau 1,5 atau mungkin 1,5. Kurang lebih. Jadi paling tidak di situ si prospek sudah langsung, oh kalau 1,5 saya punya duitnya lah gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah fungsi budgeting, teman-teman. Fungsi budgeting, fungsi untuk menghitung kira-kira apakah saya punya budget nggak untuk bayar segitu selama 10 tahun. Itu dulu. Ya. Oke deh, saya ambil. Nah, setelah itu baru ada follow up di Proofos. Jadi itu, lebih cepat ya. Terus tabel manfaatnya juga di bawah juga ada, itu akan otomatis berubah sesuai dengan uang pertanggungan yang Anda masukkan. Oke. Ada pertanyaan di sini silakan untuk apa namanya simulasi. Silakan. Silakan. Cukup jelas, Pak Tejo. Jelas ya. Oke. Itu Purcinta. Kemudian untuk yang lainnya sama lah. Cuma misalnya kayak PSS Plus itu kan nggak ada UP-nya ya. Ini kan nggak ada UP-nya. Ini biasanya sih kami bisa jamin itu angkanya sama persis. Sama persis dengan Proofos. Kalau untuk preminya. Ya. Jadi kalau preminya beda dengan Proofos, kasih tahu saya yang salah. Ya. Jadi kalau untuk PSS, khusus PSS Pro, yang tidak ada UP jiwa, kan cuma PSS Plus doang. Yang lainnya kan ada. PKS, ada UP, Purwarisan, Purcinta, Visibilan, PPH Plus juga ada. Kalau PPH Plus dia nggak ada UP, tetapi ada premi unapplied. UP-nya ada 20 juta, ada premi unapplied karena unit link. Itu juga pasti akan selisih. Purterah ada UP, Purutap ada UP, Lintem juga ada UP. Ya. Jadi untuk PSS Pro, Plus Pro saja yang saya bisa garansi, angkanya sama persis dengan angka yang di Proofos. Untuk Pro Lintem, ini agak sedikit perbedaan, selisihnya bisa lebih besar dari 2%. Di bawah ada catatan, untuk uang pertanggungan di bawah 500 juta, selisihnya bisa 3-7%. Tapi untuk uang pertanggungan di atas 1 miliar, kami jaga maksimal 2%. Gitu ya. Jadi kalau UP-nya 1 miliar ke atas, maksimal 2%. Tapi kalau di bawah 500, semakin kecil UP, semakin besar selisih yang mungkin terjadi. Kenapa? Kan ada faktor diskon biaya. Diskon biaya asuransi. Itu yang bikin pengaruh jadi selisih apa namanya preminya muncul di sana. Tapi selain ini, kami bisa pastikan selisihnya maksimal adalah 2%. Gitu ya. Buka aplikasinya, aplikasinya tidak bisa. Ya kalau misalnya buka aplikasi nggak bisa buka simulasi ya berarti aneh gitu. Karena kalau bisa buka simulasi pasti bisa buka simulasi. Nggak mungkin nggak gitu ya. Problemnya adalah nggak ada masalah. Udah pokoknya kalau udah bisa masuk pasti bisa buka semua. Karena nggak ada yang diblok, semuanya bisa Anda buka. Kuncinya cuma satu, Anda masuk menggunakan password dan email yang terdaftar. Nah, itu aja. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah learning tools. Ini untuk belajar. Tambahan saja sih. Dari materi yang Anda dapat di KPM, ini tambahan aja. Ini materi trainingnya berbentuk berdiri gitu ya. Kayak NBO gitu. Nah, jadi ini BOP gitu. Ini slide akan bergerak sendiri. Per 3 detik dia akan bergerak. Oke. Nah, kalau misalnya bergeraknya terlalu cepat, Anda tinggal pencet aja sembarang. Klik, dia akan berhenti. Ya. Di mana aja di layar itu, dia tidak akan bergerak. Untuk bergerak lagi tinggal digeser aja. Dia akan bergerak lagi. Ke kiri atau ke kanan. Dia akan bisa bergerak sendiri, gitu ya. Jadi ini kayak IG story lah ya, kayak Facebook story gitu. Dia akan bergerak. Kalau begitu dibuka, dia akan otomatis bergerak. Begitu Anda stop, dia akan stop terus. Untuk bergerak harus di slide, digeser ke kanan, ke kiri gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke.
Itu learning tools. Oh ya, tadi Selingkit belum lengkap semua. Di Selingkit tadi yang kondisi kritis, tadi misalnya contoh kondisi kritis CCP61 gitu ya. Ada buka prutop, kemudian masuk CCP61. Nah, di sini ada kondisi kritis. Misalnya Anda punya nasabah pasien kena serangan jantung. Suaminya kena serangan jantung, istrinya panik telepon Anda. Suamiku serangan jantung, sudah bisa klaim belum asuransinya, gitu kan? Terus ada bingung, waduh, apa ya? Dia punya prutop gitu, prutopnya CCP61 yang paket apa namanya, paket lengkap. Ini gimana ya gitu. Ada telepon leader, leader ini lagi jalan-jalan keluar negeri nggak bisa ditelepon. Telepon PA, PA-nya nggak mau ngangkat karena di luar jam kantor. Kadang-kadang suka bingung begitu kan. Telepon di grup juga sama-sama nggak ada yang ngerti gitu kan. Caranya gimana? Nggak usah pusing Bapak Ibu, Anda tinggal buka aja Voga, Anda masuk ke Selingkit, masuk ke daftar kondisi kritis, prutop, kemudian cari CCP61, Anda ketik saja di situ, jantung. Di situ ada tuh, serangan jantung. Anda buka serangan jantung, klik serangan jantung. Nah, di sini ada kriteria klaimnya untuk CCP61 untuk serangan jantung. Kematian sebagian otot jantung yang timbul karena Anda pasti nggak mudeng. Kalau Anda bukan dokter, pasti Anda nggak mudeng. Anda bukan dokter, Anda bukan perawat, pasti Anda nggak ngeh. Saya juga nggak ngeh. Paling gampang adalah temui dokter yang merawat, ya, minta konsultasi dengan dokter, sampaikan saya servicing agent dari si pasien A, gitu kan, asuransi. Bantu kami dok untuk klaim, karena beliau punya polis di Prudential tentang sakit kritis. Anda tinggal tunjukkan aplikasi ini, dok sudah masuk belum kriterianya. Dokternya baca, oh sudah masuk, karena ini riwayat nyeri ada, EKG-nya ada, CKMB-nya ada, udah masuk 3. Kan 3 dari 5 sudah bisa klaim. Jadi ketika dokter udah oke Pak, dok kalau udah masuk nanti saya tolong dibantu ya dok, ada formulir yang dokter isi dan tanda tangani, mohon kerjasamanya ya dok. Dokternya pasti mau, oke, dibantu. Nah setelah itu Anda bisa temuin keluarganya, Bu, berdasarkan konsultasi saya dengan dokter dan berdasarkan kriteria kondisi kritis untuk CCP61 yang Bapak miliki, saya bisa pastikan klaim Bapak bisa kami proses. Jangan kami setujui ya, kami proses untuk meminta persetujuan dari bagian klaim. Mau dibantu ya Bu untuk mengisi form klaimnya. Nah, Anda tinggal siapin form klaimnya, form SKD, dan form klaim untuk sakit kritis. Diisi oleh pemegang polis, SKD-nya diisi oleh dokter, dilengkapi dengan semua persyaratan, kopi laboratorium, segala macam, kemudian kirimkan kepada DMC atau melalui kantor Anda untuk bisa diproses klaim CCP61 Prutop. Ya, jadi sangat mudah. Semua kondisi kritis ada, lengkap, dan kata-katanya sama persis seperti kata-kata yang ada di dalam polis. Jadi ini kata-katanya polis. Ini kata-katanya polis yang tidak saya buang titik komanya. Jadi benar-benar plek ya, sama persis dengan polis CCP61, sama dengan polis CC Plus, sama dengan di polis Purserap, PCP 88 dan PKKS. Sama persis seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah daftar rumah sakit. Di sini ada daftar rumah sakit rekanan PMN dalam negeri dan luar negeri. Di situ ada, ini sudah update per posisi 22 November. Anda tinggal ketik saja misalnya di kota, saya orang Purwokerto ya, ketik saja Purwokerto gitu. Coba kita lihat apa sih rumah sakit yang kerjasama. Oh sudah ada JIH nih, JIH baru kemarin. Baru bulan November ini, dia bergabung di Prudential. Karena kalau nggak salah bulan Oktober kemarin, saya biasa kalau sakit keluarga kami bisa di JIH ya, karena kami di Jogja juga, di JIH Jogja. Kemudian begitu kami di Purwokerto ada JIH, senang banget karena kita biasa ke JIH. Ternyata JIH Purwokerto belum kerjasama dengan PMN. Nah per bulan November sudah ada kerjasama nih, jadi enak banget nanti ada apa kita bisa ke JIH gitu kan. Nanti misalnya contoh ya kayak saya ke JIH, tinggal buka aja rumah sakitnya, maka di situ akan muncul alamatnya dan nomor teleponnya. Misalnya kita mau telepon ke rumah sakit gitu ya, kita tinggal klik aja nomor teleponnya, klik. Loh, aku nggak mau. Oh, mau tuh? Ya, dia akan otomatis masuk connect ke telepon Anda. Tinggal Anda call. Jadi, nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Semua daftar nomor telepon yang ada di sini, itu bisa diklik untuk ditelepon. Nah, otomatis connect. Ya, silakan Anda pakai, Anda coba. Jadi, kalau misalnya nasabah nanya, aku lagi di Semarang nih. Kayaknya nggak enak badan mau ke rumah sakit. Rumah sakit mana yang kerjasama dengan Prudential di Semarang? Nah, loh. Kan pertanyaan yang gampang-gampang susah kan untuk dijawab kan. Ada bisa tanya ke PA, bisa tanya ke leader, atau ada buka di website. Butuh waktu lama ya, tapi cara yang paling mudah Anda bisa masuk ke sini, Anda ketik saja kotanya Semarang. Maka semua rumah sakit Semarang ada di sana. Tinggal tanyakan, Pak, Semarangnya Bapak di mana? Tanya gitu.
Aku di Banyumanik misalnya gitu. Yang dekat yang mana misalnya gitu ya. Tinggal kita aja Banyumanik. Hermina, Pak. Itu yang paling dekat. Jadi di sini bisa kota, bisa nama rumah sakitnya, atau daerah. Daerahnya di mana? Hermina. Kalau di Banyumanik Hermina, Pak. Kalau misalnya di mana ya? Kalibanteng, ada sih Kalibanteng. Oh, nggak ada Kalibanteng. Di Semarang apa? Saya itu apa Semarang? Surabaya misalnya. Wonokromo, saya di Wonokromo misalnya. Nah, ada dua, Pak, di Wonokromo. Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani sama Rumah Sakit Santo Vincentius Apaulo. Bapak di dekat yang mana? Itu di mana tuh? Kalau yang Rumah Sakit Islam tuh adanya di Jalan Ahmad Yani 24, kalau yang Vincentius adanya di Diponegoro 51, Pak. Bapak dekat yang mana? Kayaknya di Ponegoro deh. Ya sudah, Anda tinggal kasihkan ini aja ke prospek Anda. So, Anda bisa cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabah. Gitu ya. Ini rumah sakit. Luar negeri juga sama, Anda tinggal ketik aja negaranya, maka akan masuk, dan juga bisa ditelepon juga. Kemudian misalnya nasabah baru, harus medical check up. Ya. Dia nanya, medical laboratoriumnya kerjasama prudensial yang terdekat dengan saya di kota saya itu apa? Ini juga sudah terbaru. Ini juga sudah saya update posisi per November. November saya lupa tanggalnya, mungkin tanggal 20 juga. Kalau nggak 22, 29 deh. Kalau nggak 29. Kalau nggak 22 atau berapa deh saya lupa. Pokoknya per November ini sudah sangat terbaru. Tinggal ketik saja kotanya, misalnya kayak misalnya Solo, misalnya gitu ya. Solo. Nah ini adalah laboratorium dan rumah sakit yang bisa dipakai untuk medical check up. Misalnya Prodia Solo. Klik saja, langsung muncul. Dia dari medical 1 sampai medical 19 ada. Ya. VIP-nya tersedia, home care-nya juga ada, otomatis, jadi nggak usah pakai surat. Begitu selesai, hasilnya reportnya langsung dikirim ke pusat ya pakai secure file transfer protocol gitu ya. Biasanya Prodia semuanya sudah pakai itu. Nggak ada reportnya, langsung otomatis ke input di sistemnya Pro gitu ya. Ini bisa masuk dan tersedia ada pemeriksaan audiometri, EKG dan ronsen. Jadi sini sudah sangat lengkap, penjelasannya sudah sangat lengkap. Sama nomor teleponnya bisa diklik juga dan bisa langsung telepon. Laboratorium, semua laboratorium yang ada di Indonesia ada, sudah sangat lengkap. Baik di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Oke, kemudian tambahan informasi untuk tinggi berat badan, ini untuk contekan saja. Kalau misalnya nasabah Anda kayak saya, tinggi saya 180, berat badan saya maksimal ada 87. Tanya Bapak beratnya berapa? Saya 95 misalnya. Waduh Pak, kalau 95 berarti Bapak termasuknya overweight Pak. Ada kemungkinan Bapak harus medical check up. Kalau medical check up ada kemungkinan 3 kemungkinan Pak. Bisa jadi nanti rate up atau preminya naik, bisa jadi ada pengecualian, bisa jadi nanti ditolak. Ya. Jadi kita harus sampaikan, misalnya kalau kita ngomong overweight kan kita ketawa. Jadi ini adalah bisa dicontekkan buat dia. Misalnya berat saya 55, waduh Bapak kekurusan nih Pak. Bapak harus medical check up nantinya. Karena medical check up berarti ada 3 kemungkinan. Ya, rate up, diterima dengan pengecualian, atau ditolak. Ya. Harus ceritakan juga. Ya, ini cerita yang benar, ya cerita yang benar seperti itu. Yang nggak benar, Pak, Bapak beratnya berapa? 95. Saya tulis 87 ya Pak. Tapi saya nggak ngajarin. Saya nggak ngajarin. Resiko tanggung sendiri ya. Artinya kalau misalnya angkanya masih di bawah koridor ini, kemungkinan tidak dilakukan medical check up. Dianggapnya sudah standar. Termasuk anak laki-laki maupun anak perempuan sudah. Ini hanya guidance aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini kata Herman harus dimasukin aja biar lengkap, itu nggak gitu kali. Saya cuma ngomong doang. Ada kemungkinan tadi diterima dengan pengecualian, diterima tanpa pengecualian tapi preminya naik, atau ditolak. Kemungkinan itu Anda sampaikan ya. Oke, kemudian tipe pembedahan juga ada hubungannya dengan kalau ProMed berarti ada santunannya ya beda. Kemudian juga ada aneka perawatan juga untuk PSS Pro yang cermat. Oke. Kemudian apalagi ya? Ada daftar dan list di situ juga ada. Di sini ada kinerja pooling gitu ya, tapi ini nggak terlalu saya akan ini lah. Silakan ada sendirilah. Kemudian ada saham-saham, harga saham-saham ini saham. Kalau Anda mau belajar tentang saham di sini ada. Misalnya nasabah Anda jago banget saham, Anda bisa jadi bahan obrolan. Adaro misalnya, klik aja Adaro, maka dia akan masuk kepada harga saham hari ini, per tanggal 29. Dia otomatis dia update sendiri. Misalnya 1 tahun gitu, kita lihat, nah ini adalah chart-nya selama 1 tahun Adaro. Ini update, selalu update, ya selalu update dengan posisi terkini. Harga emas juga sama, posisi hari ini harga emas sekarang ada 887, 647 ya gitu, pasti gitu. Kemudian, nah ini daftar KPM Bapak Ibu.
Daftar KPM ini posisi kalau nggak salah masih per September atau Oktober kalau nggak salah. Ya, ini ada KPM. Jadi kalau misalnya ada mau merekrut, dia tanya, emang Prudential ada di mana aja? Oh ini di seluruh Indonesia ada. Kamu tinggal ketik aja mau kota apa, di sini ada semua. Ya tinggal ada ketik aja. Jadi buat meyakinkan rekrutan Anda atau meyakinkan nasabah Anda bahwa Prudential bukan perusahaan kecil, kita perusahaannya gede banget. Dari Sabang sampai Merauke kita ada. Ya. Nah, mereka mungkin memahami ini sebagai cabang. Kita menjelaskannya bahwa ini adalah sebagai kantor pemasaran mandiri yang akan siap membantu Anda, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu aja sih. Yang lain, oh ya dokumen juga ini ada dokumen untuk misalnya untuk new business gitu ya. Kuesioner misalnya, kuesioner apa gaya hidup, misalnya kuesioner pekerjaan gitu kan. Tentara misalnya gitu, militer, ada tinggal klik saja atau pilot gitu ya, pilot penerbangan, klik, maka klik saja langsung muncul ke aplikasi ini, Anda pilih mau yang mana, nanti dia akan otomatis ke-download kuesionernya. Tuh, tinggal Anda kirimkan ke prospek Anda yang pilot. Pak, tolong diisi tanda tangani ya, kirim ke kita. Gitu ya. Jadi semua dokumen sudah ada di sini, baik official maupun syariah sudah. Ini akan kami update terus. Bisa jadi sekarang mungkin sudah ada beberapa yang tidak update. Kalau Anda menemukan ada ketidakupdatean, silakan kasih tahu kami akan perbarui. Gitu ya, teman-teman ya. Itu dokumen, dah itu aja sih. Kemudian ada juga tentang digital camp. Ini adalah informasi digital camp. Nanti deh saya akan jelaskan digital camp. Kemudian dah itu aja sih. Oke, ada pertanyaan tentang aplikasi. Sudah saya jelasin semua nih fungsinya. Pak Hejo, Ya. itu dokumen berarti dikirim via email ya? Tinggal diklik kirim via email. Via WA bisa, Bu. Oh, Ngapain bisa tetap? juga diambil. Bisa. Nih contoh ya, saya kasih contoh ya. Jadi tadi Bu Emma ya? Ya, iya betul. Oke. Contoh, saya mau kirim ke Bu Emma kuesioner pelaut gitu ya. Ini bukan pelaut nih. Nasabah Ibu pelaut. Klik aja yang warna merah, kemudian pilih aplikasi PDF. Maaf, dia akan download. Ya. Setelah terbuka filenya, Anda kirimkan menggunakan WA ke orang tersebut. Ini kenapa lama ya? Tuh, sudah. Cara ngirimnya, kalau saya menggunakan Google Chrome, Anda masukkan klik titik 3 di ujung kanan atas. Perhatikan di sini. Ya. Klik situ. Itu ada titik 3 di ujung kanan atas, klik. Kemudian send file. Send file nih. Send file. Ya. Send file. Pilih mau pakai apa ngirimnya. WhatsApp. Misalnya WhatsApp Business. Kirim, Anda bisa pilih. Kemudian kirim ke siapa nih? Misalnya ke Bu Emma nih. Saya kirim ke Bu Emma nih. Send. Dah. Bu Emma udah terima? Udah terima filenya, Bu? Sebentar Pak, saya lihat. Pasti Oh, sudah. udah Pak. Itu udah ada. Gitu. Sudah Pak. Gitu ya. Langsung. Iya, Langsung langsung Pak. Iya. Thank you. Gampang kan? Keren. Gampang banget ya. Jadi gampang cara untuk download dokumen. Jadi nggak usah nyari-nyari di Pruvos lah. Iya, biasa saya minta ke PA Pak. Nah, apalagi ke PA gitu. Jadi cepat gitu. Tapi nanti saya kasih cara yang lebih keren lagi, Bu. Ini cara yang Iya. sederhana, ini cara yang pertama. Nanti saya kasih cara yang lebih keren lagi. Oke, jadi itu aplikasi. Udah clear ya, teman-teman ya? Udah paham ya? Iya, Pak. Iya. Clear. Sekarang yang kedua. Yang punya iOS melongo nih. Gila, ini gue nggak bisa pakai nih, gue pakai iPhone gitu. Jangan khawatir Bapak-bapak yang pakai iPhone, Anda bisa pakai, Anda silakan buka menggunakan Safari atau menggunakan Google Chrome bebas. Contohnya misalnya saya pakai Chrome ya. Pakai Chrome, ketik saja di situ www.fogadigital.com ya. Ketik saja itu, kemudian go atau enter. Nah, ini adalah sama kayak tadi, aplikasi juga, selling kit juga, cuma versi website. Ya, ini tampilan yang versi website handphone. Nanti ada juga versi website yang komputer. Ya, dua-duanya bisa Anda pakai. Nah, untuk masuk ke sini, ini sudah terbuka seperti ini. Tapi Anda harus login dulu. Login dengan email dan password yang dikirimkan oleh Foga Admin. Yang tadi, ya. Tadi kan Anda untuk login aplikasi, kan Anda masukkan email sama password yang dikirimkan oleh Foga Admin, kan? Sama, passwordnya sama persis dengan yang dikirimkan, ya. Untuk anggota baru, ya. Kalau Anda anggota lama, join sebelum bulan Juli tahun 2022, dulu Anda bikin password sendiri. Sebelum Juli 2022 Anda sudah masuk ke website ini, berarti Anda silakan masuk dengan password Anda sendiri. Tapi sejak Juli ke sini, kami yang membuatkan password.
Gampangannya kalau Anda lupa, ya udah klik aja forgot password deh, gitu ya. Termasuk tadi aplikasi, kalau Anda mau login, Anda lupa passwordnya, Anda klik saja forgot password. Kemudian cek email, emailnya pengirimnya adalah Seporete Maxima. Developer kami namanya Seporete Maxima. Jadi sendernya adalah Seporete Maxima. Cari aja email dari Seporete Maxima, itu pasti akan dikirimkan password sementara untuk login. Setelah itu Anda bisa merubah password. Mau Anda, sekehendak Anda passwordnya. Ya. Oke, ini adalah tampilan website. Saya bedakan memang. Kalau aplikasi berwarna hitam, kalau website berwarna kuning. Sehingga Anda tahu, oh ini saya lagi buka website. Tadi saya buka aplikasi yang berwarna hitam. Ini adalah yang berwarna ini yang aplikasi. Oke. Nah, Anda login dulu. Cara loginnya adalah Anda klik menu burger warna merah di ujung kanan atas. Ya, di sini. Nah, ini menu burger. Anda masuk ke situ, klik. Oh, saya sudah login. Ada namanya Herman Yosef di situ. Ya, berarti artinya saya sudah login. Kalau Anda belum login, maka di situ tulisannya adalah masuk atau login. Klik warna merah tuh. Ini artinya saya belum login. Ya, ini saya belum login nih. Kalau tulisannya masuk atau login, itu artinya Anda belum masuk. Kalau Anda belum login, Anda mau menghitung simulasi, itu nggak bakal bisa. Pasti akan disuruh login dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi Anda harus login dulu, Bapak Ibu. Loginnya gimana? Sama kayak tadi, masukin email dan password yang dikirimkan oleh Voga admin. Mudah, gampang banget ya. Yuk, saya akan login dulu. Saya masuk ke home dulu deh. Masuk ke home, saya login. Caranya karena saya dulu sudah login lama, saya bisa login pakai akun saya. Oke. Dah, Herman Yosef, dah, oke. Sekarang masuk ke home. Nah, ini adalah tampilan website. Kita hitung simulasi ya, simulation. Nah, di sini tampilannya untuk simulasi seperti ini. Ya. Contoh, misalnya perut cinta, tadi kita bicara perut cinta kan, klik perut cinta. Maka ini tampilannya perut cinta kan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, mirip ya, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Cuma di sini bedanya apa? Bedanya adalah simulasi ini, yang versi website itu bisa di print. Kalau yang versi aplikasi nggak bisa di-print, hanya bisa di-screen capture. Ini hanya bisa di-print. Contoh, saya mau nge-print. Buat siapa? Saya mau ngirim ke Bu Emma aja deh. Bu Emma lagi jadi artis sekarang ya. Bu Emma. Ibu Emma. Usianya berapa Bu Emma? Makasih Pak. Usianya berapa Bu Emma? 56. 26. 56. Iya, 26 Bu. Ya, Iya 26. Bapak deh. Iya deh. Ketua. Biar mudah lah Bu, biar mudah. Ibu mau beli UP, Iya Pak, monggo Pak. beli UP 1 miliar. 26. Wah, murah sekali Bu, cuma 648.000 gitu kan. Nah, ini kita mengirimkan ke Bu Emma nih simulasinya ini, biar Bu Emma pelajari ya. Jadi Anda bisa isi namanya, dirubah namanya, isi dengan usianya, kemudian di bawah jangan lupa ganti namanya. Saya ganti nama Herman gitu kan, Herman Joseph. Kemudian nomor handphonenya saya isi juga handphone saya, biar Bu Emma nggak lupa nomor handphone saya nih. Ya. Alamat email boleh isi boleh enggak, tanggalnya kalau bisa tanggal hari ini, tanggal 29 November misalnya gitu ya. Nah, ini mau kita print, biar kita bisa ngirim. Anda klik saja ini, tombol print. Ya, klik tombol print-nya. Print. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini tampilan simulasinya kan seperti ini. Terus, yang berikutnya, kalau sudah seperti ini, Anda klik ini, yang tombol berwarna kuning. Ya, download as PDF. Jadi ada tanda panah ke bawah itu artinya download. Download atau save as PDF. Ya, kita download PDF. Nah, dia akan masuk kalau di handphone saya di internal storage. Kita bisa milih sih mau taruh di mana. Ya biar gampang taruh di internal storage aja deh. Kalau sudah Anda tekan done di bawah. Ya ini ada di bawah ada done ini. Ya, nah ini dan Anda klik done. Kemudian jadi ini saya taruh di internal storage ya. Dan nah sekarang saya mau kirim ke Bu Emma nih. Ya saya mau kirim ke Bu Emma aplikasi. Jadi saya masuk ke WA, saya cari Bu Emma. Oke. Kemudian saya mau kirim simulasinya, ya. Jadi sekali lagi untuk ngirim, klik lombok attachment, paperclip ya, atau clipper apa sih namanya, paperclip, attachment. Kita cari dokumen, klik dokumen, kemudian kita cari di oh jangan itu deh, pakai ini aja, pakai file manager lebih gampang. My file, ya, pakai folder my file nih, my file.
Kemudian masuk ke internal storage, nah kan lebih gampang. Internal storage, klik. Kemudian cari scroll ke bawah. Nah, itu tadi Perut Cinta nih, 29 November. Kelihatan kan file paling atas? Klik, kita buka. Tuh, filenya sudah ada. Nah, ini kita kirim. Kayak tadi sama. Titik 3 di ujung kanan atas, send file. Kemudian kita pilih, kita pakai WhatsApp apa. Kemudian kita pilih namanya, kita kirimkan. Udah kekirim. Udah terima, Bu Emma? Ya, itu simulasinya yang kita print. Ya, jadi kita sudah kita kirimkan. Nah, itu adalah bedanya simulasi di Wis. apa namanya, di website itu bisa di print. Kalau di aplikasi nggak bisa, hanya bisa di screen capture. Ya, oke. Sudah Yang terima, lainnya, Pak. ya, sip, thank you. Jadi yang lainnya sama, Bapak Ibu. Jadi Anda harus login 2 ya, login di aplikasi dan login di website. Gitu? Ada pertanyaan? Ada Lanjut. pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sekarang saya mau demokan untuk versi website yang ini, yang apa namanya, yang versi laptop, komputer. Nah, kita tinggal ketik saja nih, www.fogadigital.com/. Dah. Ya. Nah, ini adalah versi yang desktop atau versi komputer, Bapak Ibu. Sama kayak tadi ya, misalnya saya udah login pakai Voga Admin, simulation, kita klik simulation, kemudian kita cari, kita mau menghitung apa, tadi kan perut cinta ya, kita menghitung perut cinta, kita klik perut cinta. Nah, tampilan simulasinya seperti ini Bapak Ibu, lebih besar ya. Nah, buat kita yang usianya di atas 5 itu lebih enak begini, lebih enak dilihat kita. Sama kayak tadi kita kasih nama, misalnya Ibu Emma gitu, lebih muda, usianya kita ganti tadi Ibu Emma usianya 26 tahun gitu ya. Kemudian kita 26. Dan oh ya, usianya ini kelipatan 1 ya. Kelipatan 1 itu ya. Oke, perhatikan. Jadi artinya semua usia udah ada. Sebetulnya perut cinta dari umur 1 tahun ada. Cuma kami nggak bikinkan dari kelipatan 1. Kenapa? Saya nggak sreg ada anak-anak dibeliin UP gitu. Anak-anak kan butuhnya asuransi kesehatan gitu ya. Anak-anak nggak perlu uang pertanggungan kan untuk mengganti nilai ekonomis. Emang anak-anak nilai ekonomisnya apa? Dia nggak punya nilai ekonomis gitu kan. Jadi ya sudahlah ya. Jadi ini adalah simulasinya, kemudian namanya kita ganti Herman, misalnya gitu ya, dan lain-lain kayak print. Sekali lagi sama juga di sini ada print, klik print. Nah, tampilannya sedikit berbeda dengan tampilan di handphone. Kenapa? Tampilan di sini kita bisa bikin sedikit berwarna. Ya, kalau di handphone nggak ada warnanya. Ini ada warnanya nih. Anda klik aja print background, maka warnanya jadi muncul tuh. Ada kuning, ada ini. Lumayan lah ya, lebih indah gitu. Setelah itu, nah cuma karena ini handphone, perhatikan printnya. Di sini ada destinasi printer. Nah, handphone Anda, pastikan Anda ada printer yang namanya adalah Save to PDF. Jadi di sini ada beberapa tipe. Biasanya kalau handphone Anda diinstal apa namanya untuk nempel ke printer, ada pilihannya nih. Kayak contoh saya ada 2 tipe printer, ada Canon, ada HP. Nah, ada juga namanya Save to PDF. Nah, pastikan Anda pilih yang Save to PDF. Kalau Anda pilihnya ke printer, maka ini akan masuk ke printer, ngeprint ke printer. Ya, Anda harus pilihkan Save to PDF. Nah, setelah itu, setelah selesai semua, pastikan fit to page misalnya, atau pakai skala juga boleh, biar kelihatannya pas. Anda bisa pilih mau yang landscape atau mau yang portrait. Silakan, Anda bisa atur sendiri. Kemudian save. Karena ini save as PDF, maka save. Mungkin tampilan di Anda, kalau Anda menggunakan Windows, bunyinya adalah print. Kalau di saya tampilannya save. Nggak ada masalah, mau save mau print sama aja. Save, kemudian kita pilih foldernya mau kita taruh di mana. Contoh kita mau taruh di desktop. Simulasi perut cinta. Save, makanya akan muncul di desktop. Nanti kita tinggal pilih aja di desktop, kita buka filenya di desktop. Ya, gitu. Ini adalah simulasi di versinya versi komputer. Termasuk learning point, daftar rumah sakit juga ada di sini semua. Ada contohnya daftar rumah sakit Indonesia, klik. Itu juga sudah update. Posisi per 21 November update-nya ya. 21 November, nah ini sama juga, mau rumah apa, misalnya Anda mengetik misalnya apa, Makassar gitu ya. Makassar, maka semua rumah sakit Makassar akan muncul. Ya, silakan Anda tinggal klik, misalnya Hermina Makassar, misalnya paling atas.
maka di situ akan muncul daftar rumah sakitnya. Silakan, gitu ya. Jadi ini bisa Anda pakai, terserah Anda mau pakai komputer bisa, mau pakai laptop bisa. Salah ngeklik. Ya, oke. Gitu. Ini adalah versi laptop atau versi komputer. Ada pertanyaan? Jadi saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu, fungsi yang pertama adalah fungsi untuk selling kit. Selling kit ini bisa dibuka di aplikasi Android, bisa juga dibuka di handphone yang versi website. Website ini bisa dibuka di handphone, smartphone apapun bisa, tab maupun di komputer. Oke? Clear? Jelas ya? Oke. Jelas. Oke, sekarang masuk yang kedua, fungsi yang kedua. Tadi fungsi yang pertama adalah digital selling kit. Fungsinya membantu Anda secara pasif. Secara pasif artinya baru Anda buka kalau Anda ditanya. Kalau nggak ditanya, saya yakin Anda nggak akan buka. Ya. Nah, sekarang gimana caranya agar Voga bisa membantu Anda melakukan aktivitas, mengirimkan sesuatu kepada orang. Apa tuh? Ya macam-macam lah. Mungkin bisa artikel, mungkin bisa insight, bisa juga mungkin provokar, atau mungkin juga kalkulator, segala macam ya. Anda bisa kirimkan, atau branding. Kirimkan. Nah, jadi tadi fungsi pertama adalah sebagai sebagai selling kit. Nah, sekarang fungsi yang kedua adalah personal branding, Bapak Ibu. Jadi website fungsinya sebagai digital selling kit. Sekarang saya menggunakan website, tetapi fungsinya sebagai personal branding. Sifatnya lebih aktif. Anda kirimkan ke orang. Tadi simulasi yang Anda buka di website, kalau Anda linknya Anda copy, Anda kirimkan ke orang, orang nggak bakal bisa buka. Ya, link itu sudah saya protect, hanya bisa dibuka oleh member. Non-member membuka link simulasi, dia nggak bakal bisa masuk. Ya, selalu mental, nggak bakal bisa. Tetapi prospek Anda bisa menghitung simulasi, caranya dengan menggunakan digital tools. Nah, digital tools ini adalah bagian dari personal branding Anda. Yuk, kita buka digital tools sekarang. Nah, digital tools ini cirinya adalah Anda mendapatkan yang namanya Voga Passport. Oke, Anda dikirimkan Voga Passport oleh Voga Admin. Setelah Anda mengisi link digital tools, maka dibuatkan oleh kami. Proses pembuatan dari Anda mengisi sampai jadi itu kurang lebih 2 hari. Ya, tergantung kalau kami pas lagi ngerjain ya cepat, tapi kalau kami lagi nunggu antrian bisa sampai 2 hari. Nah, Anda dapatnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah Voga Passport, itu merupakan ringkasan dari link-link yang bisa Anda bagikan kepada siapapun. Ini bukan, memang kita ngambil sebagian dari website, tapi bukan website, Bapak Ibu. Ya, ini adalah terpisah dari website yang fungsinya berbeda. Website tadi fungsinya adalah sebagai selling kit, ini fungsinya sebagai personal branding. Contoh, saya mau branding diri kepada orang-orang, baik orang yang saya kenal maupun orang yang nggak kenal, bahwa saya ingin branding bahwa saya sekarang adalah seorang agen, bergabung di Prudential sebagai seorang agen, tetapi bukan agen sembarang agen. Ada orang yang kadang-kadang alergi ya, ngomong dirinya agen gitu kan, malu ngomong dia, aduh masuk gua agen sih, gua pendidikan tinggi-tinggi mah jadi agen gitu ya. Ada malu seperti itu. Nah, untuk itu Anda bisa branding bahwa gua bukan agen sembarang agen, tapi agen yang bisa mengedukasi. Ya. Anda buka saja link misalnya contoh Vogami ya, nomor 1 ya. Ada 2 campuran dan khusus syariah, ada 2 ya. Jadi kalau Anda memang hanya fokus di syariah saja, Anda pilih yang khusus syariah. Tapi kalau Anda nggak ada masalah mau konvensional maupun syariah, Anda buka yang campuran. Saya buka yang campuran ya, Vogami. Nomor 1 Vogami, klik. Maka di situ tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah mini website Anda. Ya, mini website Anda yang bisa Anda bagikan ke siapapun. Jadi kita sudah mulai branding nih. Brandingnya adalah, aku sekarang sudah fokus di Prudential sebagai seorang financial educator misalnya gitu ya, atau financial planner, atau financial advisor, atau financial consultant khusus untuk life insurance. Nah, saya dan teman-teman, selalu katakan saya dan teman-teman ya, saya dan teman-teman sedang belajar membuat website. Ingat, yang belajar adalah belajar bikin website, bukan belajar menjadi seorang financial advisor. Financial advisor-nya harus Anda branding bahwa Anda sudah jago, ya. Tetapi bikin website-nya Anda belum jago. Nah, itu yang harus Anda pesan itu harus sampai. Jadi, saya dan teman-teman, saya kan lagi fokus di Prudential sebagai financial educator atau financial advisor. Nah, saya dan teman-teman lagi belajar bikin website. Aku minta tolong direview ya.
Website yang aku buat ini tolong direview. Kalau ada masukan, wah senang banget. Masukan itu pasti sangat berharga buat kami. Aku kirim linknya ya. Nah, itu yang harus kita kirimkan. Jadi link ini kita kirimkan. Link ini kita kirimkan ke siapa? Ke siapa saja. Orang yang sebaiknya orang yang kita kenal ya. Kalau nggak kita kenal, kita kirim link, hati-hati. Bisa aja nanti nomor Anda bisa diblok nantinya ya. Jadi Anda harus kirimkan ke link yang orang-orang yang Anda kenal. Jadi cara mengirimkannya, saya menggunakan Google Chrome, sekali lagi teman-teman, saya menggunakan Google Chrome, karena untuk membuka ini bisa tergantung handphone Anda. Ya. Handphone Anda kalau setting default browsernya adalah masih Internet Explorer, maka cara sharingnya akan berbeda dengan cara yang saya ajarkan. Cara yang pertama, ada dua cara untuk membagikan. Yang pertama adalah, perhatikan, di ujung di atas, kalau misalnya Anda nanti bukanya tampilannya seperti ini, maka search bar tool-nya di atas nggak kelihatan. Anda tarik sedikit ke bawah. Sampai muncul di atas, muncul kayak gini. Ini, muncul yang ini. Ya, kurang ke bawah. Muncul ini. Perhatikan, ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda buka kok tampilannya seperti ini, kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Tarik sedikit ke bawah, sampai muncul. Kemudian link itu, yang link yang tadi ini, yang ini, Anda tekan agak lama. Tekan agak lama. Nah, sampai munculnya seperti ini. Ada share sama copy link. Ya, Anda boleh pilih yang mana, mau share boleh, mau copy link juga boleh. Contoh saya mau share, nanti akan ada message di bawah seperti ini. Nah, kita pilih yang copy link. Ya, saya copy link. Klik, ya, copy link. Jadi linknya sudah ke copy nih. Link yang tadi yang di atas yang saya tekan lama sudah ke copy. Nah, baru saya kirim ke WA. Misalnya saya mau kirim ke siapa nih sekarang nih? Saya kirim ke siapa ya? Ada sudah di grup belum sih? Belum ya? Ya ke Bu Emma lagi deh. Bu Emma ya, Bu. Nah, Ya, Pak, silakan Pak. oke, nah ini buka dulu, saya mau kirim ke Bu Emma. Kemudian tadi kan saya sudah ngopi linknya ya, tekan yang lama, ya. Kemudian lepas, nanti muncul tulisan paste atau tempel. Kelihatan ya? Tulisan paste tempel itu muncul ya di atas message yang kedip-kedip. Oke, tekan paste-nya. Klik. Nah, langsung muncul, langsung tercopy di situ. Langsung tempel di situ link yang tadi saya sudah copy. Tunggu sebentar sampai foto dan nama Anda muncul. Setelah itu Anda kirimkan. Nah, ini yang akan diterima oleh orang yang Anda kirimkan. Silakan Bu Emma buka linknya, tampilannya seperti apa. Tampilannya kalau saya buka linknya pasti Ya, akan sudah ada Pak. Ya, tampilannya akan seperti itu. keren Pak. Ya, nah, Anda juga bisa juga nanti buat seperti ini. Yang penting Anda buka saja vocal password, link vocal password yang dikirimkan oleh admin. Anda bisa dengan cara yang kedua, jangan langsung kirim, Anda pakai prolog dulu. Misalnya, bro, bantu gua ya, gua lagi belajar bikin website tentang financial planning. Tolong di review ya. Baru Anda paste-kan ya tadi, ya, send. Nah, tampilannya kan seperti ini. Jadi ada prolognya dulu. Jadi silakan Anda bagi. Nah, itu Bu Emma sudah kirim tuh seperti Ini tadi. Pak Ejo, ini yang dulu saya kirim, tapi udahnya saya bingung, lupa lagi cara ngirimnya. Ya, jadi gitu caranya ya. Sudah tahu sekarang ya. Iya, Tekan ya, yang Pak lama Ejo. linknya tekan yang lama. Nanti itu akan ke copy. Kita copy kirim pakai WA. Oke. Oke, itu caranya. Jadi linknya banyak banget. Nggak cuma Fogami. Ada, kalau tadi kan cuma Fogami kan cuma mini website ya. Jadi website, penjelasan apa yang Anda lakukan, artikel-artikel. Contoh nih, saya mau pakai artikel deh. Ini artikel tentang asuransi kesehatan PSS. Begitu read more, klik read more yang berwarna biru itu, maka di situ munculnya adalah artikel, ada foto saya. Ada foto saya, ada nama saya, segala macam. Nah, nanti kalau ada buka juga munculnya foto Anda, nama Anda. Penulisnya juga seolah-olah Anda. Munculnya di situ ya. Kita ambil contoh nih, punya Bu Emma nih. Bu Emma karena udah terlanjur dia kirim ke saya. Saya pakai deh. Ya, contoh punya Bu Emma nih. Punya Bu Emma, saya copy deh yang ininya. Saya copy linknya Bu Emma, kemudian saya mau buka di sini. Saya bikin tab baru. Saya ganti PCB 88-nya dengan Mi.
Nah, itu punya Bu Emma tuh. Ya. Nah, ini adalah Fogami-nya Bu Emma. Oke. Nah, kita bisanya klik di About Me tuh, di pita warna merah yang di sini, About Me ya. Di sini ada About Me gitu. Klik About Me-nya. Klik, maka di situ munculnya adalah profilnya Bu Emma. Ada profilnya Bu Emma, ada quote-nya, ada namanya, di bawah ada nama. Gitu. Keren gitu ya. Oke, kemudian misalnya saya masuk lagi ke halaman dasar, ada artikel. Yang nulis Bu Emma nih artikelnya. Klik read more, maka munculnya siapa? Ya munculnya Bu Emma. Tuh fotonya Bu Emma, namanya Bu Emma. Di bawah juga yang nulis juga seolah Bu Emma. Jadi Anda yang nggak bisa nulis sekarang terlihat seolah-olah Anda adalah seorang penulis handal gitu ya. Nipu Jadi nih ya. ya Ada nggak yang nipu tulis lah. Pak Hejo nih. Ini bukan nipu. Ini yang Iya, namanya adalah keren, keren. cerdas. Profilnya jadi keren, Ya, profesional. jadi kalau misalnya Anda membagikan ini kepada orang-orang, Anda bisa bilang, saya memang agen, tapi bukan agen sembarang agen. Saya agen yang bisa mengedukasi. Kalau Anda bisa mengedukasi, artinya apa? Anda punya kemampuan lebih dibanding yang lain. Betul. Gitu Pak kan? Hejo, Branding orang itu. yang saya kirimin itu terkagum-kagum loh Pak Hejo. Dia bilang keren banget bagaimana cara bikinnya. Saya bilang, Nggak bisa. saya promosiin Pak Hejo. Lu nggak Saya bisa buat, bilang, yang bisa bukan cuma saya. Gitu dong. iya. Saya ngaku aja, saya bilang saya ikut program dari Pak Ya, Hejo. oke siap. Jadi gini ya Heeh. teman-teman ya, ini branding. Jadi Fogami fungsinya adalah untuk branding. Untuk branding Anda. Nah sekarang misalnya, ada setelah ngomong misalnya contoh tentang PSS nih ya tadi asuransi kesehatan. Udah deh, Bu Emma saya mau dong kirimin hitungin dong coba kalau saya mau ambil ini berapa. Nah jawabannya gini, oke saya hitungin bisa ya. Atau cara yang kedua, gua kirimin linknya ya, lu ngitung sendiri. Ya itu bisa seperti itu. Caranya apa? Caranya masuk ke Poga Passport. Semoga password Pasport. Ganti aja yang di tengah jadi pasport. pasport ya. Ya, masuk ke sini kan. Misalnya mau tadi apa? PSS Pro. Nah, ada selling page tuh nomor 11. Selling page PSS Pro. Ini yang konvensional, kalau yang syariah di bawah. PSS Plus Pro syariah. Contoh yang syariah ya. Klik syariah. Maka di situ muncul selling page PSS Pro. Nah, di situ ada foto. Begitu dibuka langsung muncul fotonya Anda segede gaban gitu ya. Jadi di sini ada pada saat Anda ngisi di data, saya minta Anda submit 3 foto ya. Foto yang pertama adalah foto formal. Saya harap Anda mengirimkan foto formal yang berlatar belakang agak gelap. Karena apa? Di depan foto ada tulisan nama. Namanya itu berwarna putih. Ya, jadi kalau nanti fotonya foto terang, namanya nggak kelihatan gitu loh. Sayang gitu kan. Jadi kirimkan foto yang kira-kira agak gelap. Kemudian di tengah-tengah juga ada foto lagi. Nah, ini bulan fotonya sama nih sama Bu Emma. Ya nggak apa-apa kalau kirimnya fotonya sama. Enggak, saya ada kasih 3 sih Pak, tapi mungkin nggak kepake ya. Saya ada kasih yang pas foto. Ntar dulu Bu, pas foto di bawah. Oh, Ya, oh ya. ya. Jadi artinya di sini ada 3 foto. Foto yang pertama foto formal, foto ketiga foto formal, foto yang tengah adalah foto casual. Karena nggak ngirim foto Oh, casual, maka kita akan ambil salah satu. Ya, oke, Anda bisa oke. kirim foto casual. Foto casualnya ini Baik. ada dua opsi. Pertama foto Anda dan keluarga. Jadi ada keluarga lagi traveling atau lagi have fun gitu, masukkan ke sini. Why? Karena di sini ada quote di bawahnya berhubungan dengan keluarga. Asuransi tujuannya kan untuk keluarga. Jadi tunjukkan bahwa Anda adalah seorang family person ya, family man, family Oke. person lah, orang yang cinta Iya, keluarga iya. gitu kan. Jadi tunjukkan bahwa saya di sini nggak cuma kerja hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Nah, tunjukkan foto Anda. Tapi kalau Anda tidak mau mengekspos keluarga Anda, ya silakan foto Anda yang lagi casual. Ini adalah foto casual nih sebetulnya. Foto Bu Emma sekarang ini foto casualnya cocoknya di sini. Foto yang atas ini nggak cocok kalau menurut saya. Ini harus ganti foto formal. Ya, harusnya ya. Karena ini menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang profesional gitu. Profesional ada seorang yang apa namanya smart, profesional gitu kan, situ. Nah, jadi ada dua foto. Foto yang pertama tadi formal, yang kedua foto casual. Nah, di bawah ada foto kontak. Ini foto kontak. Artinya adalah foto formal yang menunjukkan bahwa saya siap membantu Anda. Ya, ini. Jadi 3 foto. Silakan Anda kirimkan 3 foto. Baik. Saya akan review satu-satu ya. Jadi atas ada foto, kemudian ada sedikit prolog tentang kesehatan, kemudian di bawah ada infografis tentang produk ya. Ini akan bergerak juga per 3 detik, dia akan bergerak sendiri, ya sama kayak tadi gitu. Kemudian di bawah ada kriteria umum produk, nah di bawah ada simulasi. Simulasinya sama persis seperti simulasi yang ada di Selling Kit.
baik apps maupun web. Yang berbeda adalah usia. Usianya di sini kelipatan. Tidak kelipatan 1 tahunan, tapi kelipatan mungkin kelipatan 5, kelipatan 10, atau kelipatan 15. Why? Karena tujuan dibuatnya Selling Kit adalah membuat orang menjadi penasaran dan bertanya lebih kepada Anda. Kalau usianya ini saya taruh usianya full dari 1 sampai 75 tahun, dia sudah terjawab keingin tahuannya. Sudah, dia tidak akan follow up bertanya kepada Bu Emma. Ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ya, tapi kalau itu, loh, Bu Emma, usia saya kan 37. Jadi berapa dong? Oke, gue bikinin ya. Nah, tinggal Bu Emma follow up. Bikin simulasi di website atau saran saya di website, karena bisa di-print. Ya, bikin di website, kirimkan, ini loh 37. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua. Usia saya kan 37. Ya udah kalau 7 kau pakai aja yang 40. Kenapa? Karena 40 itu berapa? Nah, berarti kalau kamu 37, premi kamu nggak nyampe segitu. Tidak semahal itu. Karena kamu 37, itu kan 40. Kalau oleh karena itu segera beli polis sekarang. Karena nanti kalau kamu tua, kalau semakin bertambah tua jadi 40, jadi segitu tuh preminya tuh. Beli sekarang, ngomong lebih murah. Itu bisa ngomong seperti itu. Gue bikinin ya, berapa 37? Nah, silakan bikin pakai simulasi di Anda. Jadi dengan kalau usianya nggak ada, dia pasti akan bertanya kok ke Anda. Di atas ada nama Anda, ada nomor telepon Anda. Di bawah simulasi sini juga ada ikon WA. Kalau diklik juga langsung masuknya ke WA-nya Bu Emma. Langsung otomatis tuh masuk ke Bu Emma. Jadi semuanya sudah kita setting seperti itu. Di bawah juga ada ikon WA juga. Ini begitu klik maka otomatis connect ke WA-nya Bu Emma. Nah, tujuannya adalah ini adalah untuk sebagai teaser untuk dia bertanya lebih jauh. Bisa jadi orang yang dikirimin Bu Emma ini ngirim ke temannya. Misalnya nanya, lu tahu nggak asuransi yang bagus? Gua kemarin punya teman ngirimin link nih, bagus nih, gua kirim ke lu ya. Nah, ketika dia ngirim kan, dia kan nggak kenal sama Bu Emma, tapi di situ ada namanya Bu Emma. Pasti yang dihubungi siapa? Ya Bu Emma lah dihubungi. Karena ada nomor teleponnya dan ada ikon shortcut untuk masuk ke WA. Ya, jadi simulasi yang ada di Voga Passport, kumpulan Voga Password, itu umurnya tidak kelipatan 1, tapi kelipatan bisa 5, kelipatan 10, atau kelipatan 15. Karena fungsinya hanya membuat orang menjadi penasaran. Untuk jawabannya pastinya Anda bisa buka di aplikasi atau di website. Oke? Paham sekarang? Ya, Pak. Oke, jadi itu adalah apa namanya? Dua fungsi dari Voga. Yang pertama adalah Selling Kit, yang kedua adalah personal branding. Jadi branding ini yang mau kita sampaikan. Yuk, ada pertanyaan, silakan. Silakan ada pertanyaan. Baik, Pak Jo, saya hanya Ya. tanya aja. Nah, Ya. jadi kesimpulannya kalau yang untuk web ini yang terakhir di Voga Password itu hanya untuk kita kasihkan kepada calon customer kita untuk supaya jadi pancingan untuk ketika dia membuat simulasi, dia punya umurnya ada di situ. Jadi dia bertanya ke kita. Sementara kalau yang persisnya itu hanya ada di Selling Kit. Voga digital ya, sama Selling Selling Kit Kit, ya. Pak. Jangan Sama. sebut website, tapi Selling Kit. Selling Kit ya. Oh, Selling Ada Kit. dua Siap, fungsi, siap. Pak. Selling Kit sama personal branding. Ya. Selling Kit itu ada di aplikasi dan di website. Personal branding adanya di Voga Passport. Gitu, Pak. Ya, gampangnya gitu. Iya, Gampangnya siap. gitu. Jadi Selling Kit sama paspor lah ya. Ya. Selling Kit sama paspor ya. Selling Kit Paspor sama itu untuk personal branding, Pak. Selling Kit sama personal branding. Selling Kit-nya ada di aplikasi dan di website. Personal branding adanya di Voga Passport. Gitu ya. Oh, Biar jadi Anda fungsi nggak Voga Password itu adalah sebagai personal personal branding ya, Pak branding. ya? Betul, personal Nah, branding. siap. Oke. Terjawab ya pertanyaan Pak Arnold kemarin ya. Iya, siap. Nah, kalau kemarin saya jelasin ini yang lain marah, Pak. Oke. Satu ya itu personal branding. Jadi tadi simulasi ada juga personal branding yang lain. Kita bicara misalnya kita kepingin tadi kan membagikan selling page ya. Selling page tadi untuk hitungan simulasi. Ada juga misalnya contoh kita mau rekrut nih. Ya, kita bisa namanya Voga Story. Nah, kita buka klik 6 langkah menuju kaya gitu. Klik. Maka di sini munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi tampilannya persis kayak IG Story itu. Dia akan muter-muter sendiri, ada tulisan, ada segala macam ya. Seperti ini. Jadi kalau saya percepat, ini saya percepat lebih cepat karena ini filenya banyak ya. Ada sampai berapa halaman. Nanti saya kurang-kurangin.
Oke. Nah, begitu di atas, di paling terakhir seperti ini. Jangan khawatir, saya bisa menjamin penghasilan. Jadi ceritanya, yuk kalau mau kaya, nabung lah, invest segala macam lah. Permasalahannya gimana Anda mau nabung kalau pendapatan Anda hanya dari gaji doang, gitu kan? Bagaimana Anda menambah income kalau cuma dapat gaji doang? Nah, jadi yang paling gampang ya ini, mulai cari pekerjaan sampingan, beralih pada pekerjaan berbasis komisi, dan investasikan penghasilan tambahan tadi. Dan kami bisa bantu untuk mendapatkan itu semua, ya. Ke sini. Begitu klik more info, maka connect masuk ke recruiting page atau kita sebut dengan Vogabiz. Nah, jadi ini bisa bisa banyak banget. Voga Passport tuh lengkap banget. Satu bisa ini kan Voga Story ya. Kemudian ada juga yang page yang berhubungan dengan rekrut. Kita buka Voga Passport lagi. Di situ ada apa namanya? Voga Bisnis, ada Voga Care. Tadi contoh misalnya daftar rumah sakit. Ada nanya gini, "Man, gue lagi di Semarang, ada di Surabaya nih. Lah, kayaknya nggak enak badan nih. Rumah sakit mana yang kerjasama dengan Prudential?" Wait, saya kirim ya. Yang kirim apa? Yang kirim adalah Voga Care, Bapak Ibu. Ada masuk Voga Care, buka. Oke. Nah, tampilannya seperti ini Voga Care. Ya. Jadi kalau mau lihat daftar rumah sakit, tinggal masuk mulai. Ini bisa dibagikan kepada siapapun. Tinggal masuk prosedur klaim, kemudian masuk lagi, situ adalah klaim rawat inap, klik, kemudian masuk lagi ke daftar rumah sakit PMN, nomor 4, klik, maka otomatis connect ke semua daftar rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, rekanan PMN, terupdate, dan dia bisa nyari sendiri. Wonokromo, misalnya ya. Tuh, muncul. Dia bisa buka, misalnya Rumah Sakit Vincentius Apaulo. Tek, sudah ada keterangannya. Dia mau telepon, silakan klik nomor handphonenya, maka otomatis connect ke telepon dia sendiri. Nah, ini cara kita membagikan informasi secara lebih keren. Kenapa? Pada saat Anda membagikan link ini, pada saat Anda membagikan link tentang rumah sakit, ada nama Anda di bawah. Ada nama Anda di bawah. Pada saat Anda klik membagikan Voga Care, ada identitas Anda di sana. Ya, jadi ini membagikan dengan cara lebih keren. Karena ini nggak cuma informasi rumah sakit, ada juga informasi yang lain. Contohnya apa? Misalnya dia sudah punya sekarang Prudcinta. Dia misalnya mau cari-cari produk yang lain Prudential, bisa cari di sini misalnya khusus syariah misalnya gitu ya. Bisa campuran juga. Dia mau carinya apa? Misalnya mau carinya rumah sakit misalnya itu, asuransi kesehatan eksklusif, klik aja. Maka sudah akan muncul connect ke selling page Anda yang berhubungan dengan rumah sakit. Ya, jadi ini adalah cara Anda membagikan informasi dalam satu kelompok basis pertanyaan yang bisa Anda bagikan kepada siapapun juga, membagikannya dengan style, membagikannya dengan keren gitu loh. Jadi Anda bisa apa namanya, sekaligus branding. Tanya, rumah sakit mana kerjasama dengan Prudential di Surabaya? Cara yang pertama, bentar Pak, Anda tanya ke PA. PA jawab, ini sama ini. Pak, ini sama ini. That's it. Selesai, terjawab. Sudah. Cara yang kedua, Anda buka website, download filenya PDF dari Prudential, kirim ke dia. Ini Pak, ada Pak, silakan buka semua. Itu ada semua rumah sakit di Indonesia. Tapi bentuknya file PDF. Gede banget, panjang banget. Berpuluh-puluh halaman. Kira-kira orang bukanya setengah mati nggak? Setengah mati, Pak. Apalagi bukanya pakai handphone. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, Anda tanya ke leader Anda. Cara yang berikutnya adalah, bilang ke nasabah Anda, Pak, buka saja di websitenya Pro. Bapak Ibu, kalau itu lakukan, Anda menyampaikan informasi, tapi Anda tidak melakukan branding. Tidak melakukan personal branding. Kita sering lupa. Kita asik menjual Prudential, menjual produknya Prudential, tapi kita lupa tidak pernah jual diri, Bapak Ibu. Kita orang ketiga, kita the middleman, kita orang tengah, menjembatani antara masyarakat dengan Prudential. Kita bersaing dengan jutaan orang yang ada di Prudential sebagai tenaga pemasar dan leader. Kalau saya harus bersaing dengan para senior saya kalah. Basis customer saya pasti lebih sedikit dibanding para senior saya. Senior saya sudah dapat limpahan juga dari timnya dia. Tapi saya bisa mengalahkan senior saya kalau saya melakukan namanya personal branding dengan baik. Nah, inilah cara kita melakukan personal branding. Jadi kalau misalnya ada nasabah Anda minta daftar rumah sakit, Anda kirimkan satu kelompok namanya Voga Care, Anda masukkan kelompok Voga Care di sini, masukin dari Voga Passport, Anda masuk ke Voga Care,
maka semua informasi langsung masuk. Ya, masuk ke Vogacare. Itu masuk semua. Ada kirimkan satu kelompok tuh semuanya. Ada 2 pilihan. Ada masuk kirimkan filenya, atau yang kedua, ada cari di aplikasi, atau yang kedua, ada kirimkan bentuknya seperti ini, sekaligus Anda melakukan personal branding. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Oke. Keren, Bu Santi. Keren, Bu. Keren banget. Mantap. Ya, silakan. Jadi ini bagus banget. Kenapa? Sekali lagi saya sering bilang buat teman-teman, mungkin saya agak berbeda dari sisi pemahaman terhadap digital marketing. Digital marketing adalah kita suka menjual produk. Kita terlalu asik menjual produk di akun sosial media kita. Baik Instagram, Facebook, TikTok, segala macam. Gini. Oke. Pertanyaan saya, dengan Anda menjual itu di TikTok, Facebook, segala macam, yang melihat dari Sabang, mereka bahkan sampai ke luar negeri. Tapi mungkin nggak mereka closing-nya sama kita? Iya, mereka closing sama kita kalau dia teman kita, kalau posisinya dekat dengan kita. Kalau kita tidak dekat dengan dia secara lokasi, tidak dekat secara emosional, pertemanan, ya dia nggak akan closing. Dia pasti closing-nya sama orang lain yang dekat dengan dia. So, cara yang berikutnya menurut saya yang paling masuk akal adalah Anda lakukan personal branding, menginformasikan, produk bolehlah, tapi jangan lupa Anda jual diri. Anda lupa jual diri. So, mulai sekarang Anda jual diri. Jual diri Anda. Bahwa saya adalah orang yang pantas untuk Anda pilih sebagai servicing agent Anda. Karena saya bisa merekomendasikan produk-produk yang sesuai dengan program yang kamu butuhkan. Itu dulu yang harus kita sampaikan. Caranya, nggak usah pakai sosial media. Cukup pakai WA saja. Anda selektif mengirimkan orang-orang di WA Anda, maka semuanya akan enak. Anda pilih sajalah sehari 20 orang. Ya, ini kan kalau Anda lihat di Voga Passport kan ada banyak sekali itu. Anda kirimlah sekali kirim dua, pagi 2, jam 9 2, jam 12 2, jam 3 2, jam 5 2, jam 7 2, jam 9 2. Sudah 14 satu hari. Let's say genepin jadi 15. 15 kali kan 30 hari Anda melakukan itu. 450 orang loh Anda kirimin. Siapa? Orang yang lokasinya bisa Anda jangkau. Dekat secara geografis. Sehingga mudah untuk follow up terjadinya closing. Sekarang kita udah nggak bisa lagi closing menggunakan cekatan. Jadi lokasi mau nggak mau menjadi pertimbangan. So, lebih baik kalau Anda melakukan personal branding secara personal dengan menggunakan WA. Ya, itulah lebih enak. Oke. Oleh karena itu, kami juga mengadakan namanya Digital Camp. Ya, sekarang sudah masuk ke batch yang ketiga. Besok tanggal 1 dimulai untuk batch yang ketiga. Fungsinya adalah kami mengajarkan kepada teman-teman untuk membagikan link yang ada di Voga Passport plus link-link baru yang tidak ada di sana, sehingga mereka bisa lebih menjangkau lebih banyak orang dengan bahasa skrip yang kami desain. Karena tidak banyak orang memiliki kemampuan membuat content writing-nya, mereka tidak punya kemampuan. Sudah kami kasih link-nya pun mereka mau membagiannya, prolognya kayak apa, mereka bingung. Gitu kan? Kayak apa sih link-nya, kayak apa sih prolognya? Oke. Bapak Ibu, teman-teman, kalau Anda member lama, itu kan pasti setiap tanggal 1, tanggal 11, dan tanggal 20-an, itu menerima WA dari Vogacare ya. Terima nggak dari Vogacare? Yang mengatakan, yang teksnya pakai cetak miring, di bawah ada link, ada nama Anda. Ada nggak terima? Nah, itu skrip WA yang kita bikinin. Skrip WA yang kita bikinin, dan Anda bisa membagikan ke siapapun. Dengan sangat mudah. Tidak usah pusing-pusing, tidak usah repot-repot. Karena kami sudah desain, kami bantu Anda, link yang ada di Voga Passport, kami buatin skripnya. Contoh skrip yang kami buat, salah satu contohnya adalah, misalnya nih contoh ya, misalnya apa sih, Vogacare, ada nggak Vogacare? Vogacare. Nah, ini ya. Ini ada link yang dikirimkan oleh Vogacare. Sebulan 3 kali kami mengirimkan. Jadi masih muda kok kena stroke ya. Nah, gitu. Jadi ini ada teks. Ya. Ini Anda terima matang aja. Ini tinggal Anda bagikan aja. Gitu. Nah, lihat di bawah ada linknya gitu. Cuma ini masih salah ini. Punya saya masih salah. Username-nya masih salah. Ya. Ini cara seperti. Jadi Anda tinggal terima aja. Coba Anda buka deh. Anda buka kalau Anda sudah member lama, ya, sudah punya digital tools, pasti Anda terima seperti ini. Pengirimnya Vogacare. Nomor handphonenya ini Vogacare-nya. Iya, terima Pak Hejo. 9229. Terima ya? Terima Pak. Kan? Oke. Ya. Di situ sudah namanya sudah nama Anda kan?
Di bawah kan? Sudah, Pak. Linknya link milik Anda kan? Dibuka connect kan? Dibuka connect, Pak. Nah, jadi itulah seperti itu. Jadi kami bantu Anda. Ini adalah script WA namanya. Script WA yang bisa Anda. Jadi sekarang bilang, wah ini apa? Edukasi. Mengedukasikan Anda financial educator kan? Yuk mulai mengedukasi masyarakat sehingga branding yang Anda sampaikan bahwa aku tuh nggak cuma bisa jualan polis loh, gitu ya. Aku nggak cuma bisa jualan polis, aku juga bisa mengedukasi masyarakat. Nah, mengedukasi masyarakatnya adalah dengan cara seperti ini, dengan menggunakan WA. Ya, silakan Anda kirimkan kepada siapapun, tapi syarat yang saya sarankan pada orang-orang yang menyimpan nomor Anda ya, Anda kenal dulu. Dia kenal Anda, dengan dia kenal Anda, maka link ini bisa dibuka. Ya, silakan Anda pakai. Oke, ini. Nah, kalau Anda ingin dapat lebih banyak lagi, Anda bisa ikut digital camp. Kalau digital camp itu Anda dapat sehari itu bisa sampai 4. Sehari 4. Kalau Anda nggak ikut digital camp, sebulan 3 kali. Ini satu bulan bisa dapat 120. Contoh ya. Vocal Fast nih. Jadi dia hari ini ngirimkan tentang emang marketnya Prudential masih bagus. Emang masih bisa sukses di Prudential gitu ya. Nah, ini kita bisa bantu dia untuk mulai memahami bahwa ini loh, kenapa sih Anda harus bergabung menjadi seorang agen Prudential? Karena peluang marketnya masih sangat besar. Ya. Ini kita buatin linknya, kita aturin ininya, aturin skripnya, Anda tinggal copy saja lah. Tinggal copy, Anda tinggal bagi. Sebulan dapat 120, artinya benar-benar Anda punya bank data yang sangat banyak yang bisa Anda share ke siapapun juga. Ya, ini tentang digital camp. Jadi kalau mau Anda ingin dapat lebih banyak, sehari dapat 4. Voga Fast, Voga Center 1, ngirim juga nih. Ya. Nolak bayar utang gimana? Bisa nggak? Bisa. Ini ada link, gitu. Klik linknya, maka masuknya ke digital ID. Kami buatkan juga digital ID untuk Anda. Jadi Anda begitu orang buka link ini, masuknya ada kayak kartu nama digital Anda. Seperti itu, ada QR code segala macam. Begitu klik more info, maka connect kepada link Voga Me Anda. Masuknya ke sana. Jadi ini benar-benar brandingnya sudah jalan gitu ya, sudah kita settingan seperti itu. Anda nggak usah mikir, karena ini sudah kita kirimkan setiap hari 4. Voca Center 2. Tuh. Ya. PKKS, tentang PKKS. Begitu masuk klik sini, maka ini ada produk tentang PKKS. Masuknya langsung edukasi masyarakat tentang produk asuransi kesehatan. Itu ya. Kita bisa masuk ke produk-produk dan kita bisa sharingkan kepada siapapun. Jadi lebih kencang, lebih jalannya lebih powerful gitu ya untuk seperti itu. Saran saya sih kalau Anda tidak memiliki kemampuan menulis kata-kata seperti ini, ikut deh digital camp. Karena digital camp ini bagus banget buat Anda yang tidak punya kemampuan atau sedikit lemah dalam menulis kata-kata ya. Jadi Anda perhatikan jamnya nih. Voga Fast 1, 2, 3 itu dikirimkan dari jam 4.01 kita kirimin. Jam 4.01. Ya, kita kirimkan. Jadi dalam jam 4 pagi kita langsung dapat 4 message. Yang ketiga juga sama, dengan tema yang berbeda-beda. Itu tentang surat wasiat segala macam, ya seperti itu. Nah, itu adalah keunggulan kalau Anda punya menjadi member Voga Digital Camp. Plus Anda juga nanti dapat link-link yang berbeda yang tidak dimiliki oleh para member Voga yang tidak ikut digital camp. Contohnya, ini ada link baru yang tidak dimiliki oleh member yang lain. Ya. Ini Voga, seperti Voga Pasport, tapi khusus untuk digital camp. Warnanya kuning, VIP member. Nah, kayak tadi nih teman-teman. Jadi kita sudah siapin 120 nih. Ini 120. Ada 30 untuk rekrut, 30 untuk edukasi, 30 untuk soft selling, 30 untuk hard selling. Contoh ya, kita mau soft selling tentang survei sakit kritis ya. Kita kan dulu diajarin cara kita survei ya. Nah, klik aja ini nomor 24 survei, klik. Maka dia akan otomatis connect ke ini belum connect. Sorry, ini aja. Survei mana survei. Belum. Oh ini. Survei karir dan bisnis ya. Klik. Maka dia akan otomatis tuh tinggal kirim aja, klik.
teksnya sudah ada di situ. Anda nggak usah ngetik, tinggal klik, maka semuanya udah ada di situ semua. Begitu kita klik linknya, maka langsung masuk kepada link yang sudah kita siapkan untuk market survei. Klik market survei, kita bisa membuat orang menjadi mengedukasi lagi survei dan bisnis. Apa pekerjaan saat ini? Sangat baik, tidak baik, keuangan jelek, misalnya gitu ya. Kita bisa survei dia. Dan ini survei ini nanti tujuannya akhirnya adalah untuk rekrut. Ya, nanti ada survei juga untuk selling. Ada survei juga untuk servicing. Nanti akan ada dibuatkan untuk itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau Anda kemampuan untuk copywriting-nya atau menulis teks begini tidak terlalu baik, kami bantu. Caranya adalah dengan cara Anda menjadi peserta Digital Camp. Gitu. Sudah, materinya sudah saya sampaikan semua. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Jelas semua? Dicoba jelas. dulu ya Pak ya, mungkin nanti kalau ada mentok bertanya gitu ya, karena belum Boleh. diinstal ulang lagi. Tapi Ya. pertanyaan yang Anda sampaikan ke Voga Admin bisa jadi dia tidak bisa jawab. Ya, Iya, karena sebaiknya bagaimana ya Pak? Ibu tanyakan lagi di minggu depan. Ya, jadi Oke. kalau misalnya Anda temuin di lapangan ada masalah, tanya ke Voga Admin, dia bisa jawab, atau bisa juga dia tidak bisa menjawab. Karena tidak semua Voga Admin memiliki kemampuan menjawab permasalahan yang Anda hadapi. Kalau teknis dia bisa, misalnya error, segala macam dia bisa ngatasin. Tapi kalau bertanya, ini maksudnya apa ya? Belum tentu dia bisa jawab. Karena Voga Admin tidak semua memiliki kemampuan programming, dan tidak semuanya punya kemampuan copywriting. Tetapi kalau masalah technical error, mereka semuanya bisa ngatasin. Jadi kalau masalah technical error, mereka bisa jawab. Tapi kalau masalah copywriting dan programming, dia tidak bisa jawab. Kalau mau pertanyaan itu, silakan sampaikan di grup. Mungkin ada teman-teman Anda bisa menjawab. Di grup ada Baik. saya juga bisa ikut membantu. Tapi sekali lagi, jawaban melalui WA ada keterbatasan dibanding pertanyaan langsung, secara langsung di sini. Gitu ya. Jadi kalau Anda lebih nyaman, tanya langsung nanti Selasa minggu depan. Ya. Baik. Tapi Itu. mungkin Pak, mungkin yang saya ingin ketahui sekarang posisi keanggotaan saya, member saya masih aktif nggak begitu ya? Tanyakan ke Voga Admin, Bu, saya nggak hafal. Itu masih bisa ya? Oke, dia pegang kalau data pertanyaan dia. begitu bisa ya? Kalau Baik. billing, technical error, Voga Admin tahu, dia bisa jawab. Ya. Oke, Tapi baik. kalau misalnya, ini maksudnya apa ya? Dia nggak bisa jawab. Kan yang buat bukan dia, yang buat saya. Iya. Dia nggak ngerti. Gitu. Tapi kalau misalnya, ini kok saya error, dia bisa bantu jawab. Atau misalnya gini, saya masih aktif nggak? Kok saya nggak bisa buka ya? Oh, dia bisa jawab. Iya. Membership Anda sudah jatuh tempo, silakan lakukan pembayaran. Gitu aja. Oke, baik. Ya. Paham, Siap. Pak. Oke, thank you ya Pak ya. Thank you, Bu Emma. Thank you, terima kasih banyak. Pak Oke. Hejo, Ya. kalau yang kuning-kuning barusan banyak, itu lihatnya di mana ya? Ini siapa nih yang nanya nih? Saya Bu Isa. Bu Isa ikut Digital Camp nggak? Ikut. Belum, Bu. Nanti, tanggal 1. Oh. Kan saya bilang di akhir periode. Baru kita settingin. Baik, ini sekarang mungkin 80%. Terima kasih banyak, Pak Hejo. Kemarin sudah saya buka tuh. Semua peserta bisa buka. Kemarin aja. Dari kemarin malam sampai tengah malam. Tengah malam sudah saya tutup lagi. Lagi kita perbarui lagi, kita sempurnakan lagi, Bu. Nanti tanggal 1 Ibu sudah bisa buka. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tanyakan ke grup ya. Tanyakan ke grup. Oke. Silakan Ibu tanyakan di grup untuk syarat-syarat mendapatkan VIP member. Ya. Oke. Oke, siap. Thank you, Lisa. Pak. Pak Hejo, mau tanya, ini Linda. Ya, Bu Linda. Saya kok nggak dapet ya WA yang dari Pak Hejo tuh yang tadi itu, Voga. Belum dapat ya? Oh, mungkin Ibu termasuk yang fail ya. Karena tolong gini, ya. kami bisa jadi pada saat pengiriman, kan member Voga kan ada sekitar 4.000-an orang. 4.000 orang yang sudah punya link. Pengiriman biasanya, nah besok mulai kirim lagi nih tanggal 30 nih. 30, 1, 2, itu mulai pengiriman tuh. 3 hari kita mengirimkan. Jadi gini, durasi pengiriman link WA itu 1 menit 1 message kami kirimkan. Jadi kalau 4.000 itu butuh 4.000 menit. Ya, 4.000 menit untuk mengirimkan WA. Paling nggak butuh waktu 70 sampai 75 jam. Jadi paling nggak butuh 3 hari pengiriman. Nah, pada saat mau ngirim ke Bu Linda, handphone Bu Linda mungkin off. Ya, saya nggak tahu off-nya karena apa. Karena mati atau karena jaringan. Nah, pada saat off, maka di kita menjadi fail. Nggak kekirim, Bu.
Karena kan kiriman kita pakai sistem, pakai otomatis, bukan orang yang ngirimin. Kalau orang jontor kali 4.000 sen gitu kan. Jadi kita Iya. menggunakan sistem otomatisasi dan dia harus nomor yang dikirimkan harus aktif. Begitu di sana nggak aktif, dia langsung balik lagi mental. Fail namanya. Nah, di fail itu untuk pengiriman kemarin ada 40 nomor yang fail. Mungkin Cilinda salah satu di antaranya. Failnya itu bisa jadi pada saat dikirimkan mau di-send, nah nomornya Cilinda mungkin lagi off, lagi mati, atau lagi jaringannya lagi jelek. Dia mental, nggak balik lagi. Gitu. Jadi ada 40 nomor yang fail kemarin. Ada dua kelompok, fail dan wrong number, invalid number. Nah, ada 20-an orang yang invalid, jadi 20 orang yang fail, 20 orang yang invalid. Invalid ini artinya Anda salah memasukkan nomor WA Anda ketika mengisi link digital tools. Ya, kami kan tidak merubah nomor WA, kami cuma import mentah-mentah dan kami copy di sistem kami. Jadi ketika di sana bunyinya adalah invalid, berarti Anda salah mengisi nomor WA. Banyak banget yang seperti itu. Misalnya kelebihan 1 digit, atau kekurangan 1 digit, atau 2 ditulis 3, atau 8 ditulis 9. Itu banyak banget yang seperti itu. Nah, itu kasusnya ada 2, Bu. Invalid number atau fail. Kalau invalid berarti nomor itu adalah salah. Kalau fail adalah pada saat kami kirimkan nomor tersebut tidak aktif atau internetnya jelek. Maka balik. Nah, saya nggak tahu Cilinda yang mana. Nanti saya cek ya. Saya cek datanya yang invalid atau yang fail. Takutnya apa namanya? Kalau fail berarti harus kalau invalid berarti harus dibenerin dulu nomornya. Tolong ya Pak Hejo, tolong cari ya, cekin Silakan, ya. silakan Cilinda WA ke Vogadmin ya, biar Vogadmin nanti pelacak. Ya. Iya, baik. Makasih. Thank you, Makasih. Pak Hejo, Pak Ya. Hejo, iya Ya. saya Neng ya. Itu Ya, Bu. untuk Boga digital kan biasa untuk simulasi itu ya timbul yang kuning gitu ya kan nanti pilih ya. Nah kemudian saya klik itu yang aplikasinya malah jadi isi email terus password. Nah nanti diisi tapi udah di berikutnya kosong lagi gitu. Yang mana, Bu? Yang itu yang Aplikasi? apa ya Aplikasi, website atau aplikasi yang aplikasi. Untuk simulasi premi ya itu yang hitung itu untuk nah itu kalau diklik itu nggak timbul yang itu malah timbul pengisian email sama password. Saya udah isi langsung klik berikut tapi udah di berikutnya kosong lagi si emailnya itu gitu. Di simulasi tidak pernah meminta email, Bu. Simulasi tidak pernah meminta inputan apapun. Cuma ini mah ada seperti itu yang diklik yang kan ada di aplikasi kan ada 3 paspor digital paspor terus satu lagi aplikasi nggak ada link ke paspor, Bu. Di aplikasi tidak ada link ke paspor. Aplikasi hanya ada link masuk. Kalau toh pun link itu hanya link Halo Voga sama About Voga, itu doang linknya. Kalau yang lainnya kami tidak ada link kemanapun, karena di aplikasi tidak ada kewajiban Anda mengisi apapun di situ, kecuali login saja di awal. Setelah itu tidak ada kewajiban. Yang ada hanya mengubah UP, misalnya UP-nya mau disesuaikan, Anda mau ngitung berapa? 1 miliar, defaultnya kami 1 miliar semua UP. Silakan Anda mau ganti jadi 2 miliar, 3 miliar, 500 juta, 300 juta, itu silakan, itu bisa. Tapi di situ tidak ada permintaan untuk mengisi apapun. Mau email, mau nomor telepon, itu tidak ada. Jadi Ibu kayaknya salah, bukan masuk ke situ. Kemungkinan Ibu masuknya ke website, jadi pada saat Ibu masuk ke simulasi, Ibu belum login. Ibu harus login dulu. Ya, sambil contoh nih, sambil contoh ya. Sambil contoh. Misalnya Ibu masuknya ke webnya Voga nih. Nih yang Voga apa? Tampilannya kayak apa? Kayak gini. Ya. Ini website, Bu, bukan aplikasi, Bu. Bukan yang ini, yang tampilan yang bukan ini. Yang ini. Yang ada. Nah, ini. Yang mana, Bu? Ibu masukinnya mana? Ya, Ibu masukinnya selingkit. Nah. Terus yang kan mana? Voga digital ya, diklik kan selingkit. Biasanya kan timbul langsung perhitungan. Ya, Ibu klik yang mana? Ibu klik yang mana sekarang? Iya ini simulasi premi. Simulasi premi. Terus mana lagi? Udah itu aja. Tampilannya begini nggak? Iya. Terus yang mana lagi? Nah biasanya kan kalau sebelumnya. Nah, Ibu masuk klik yang mana? PCB 88. Terus?
Masuk yang mana, Bu? Ibu klik yang mana? Nah, sebelum ini Pak Hejo, sebelum masuk ini, jadi ada kendalanya. Itu kalau diklik yang tadi yang apa Voga digital. Nah, itu terus lagi, Pak. Terus sebelumnya. Ini udah paling atas, paling depan. Nah, ini nih. Nah, Ah, ini maksudnya apa? yang merah. Ini nih yang diklik yang tadi pas. Nah, yang sebelum ini kan ada Voga tuh 3 ya. Udah. Enggak. Nah, ini nih ya. Nah, itu saya klik diklik itu malah ini apa muncul pengisian itu gitu. Itu apa? Oh, ini maksudnya. Pengisian email gitu, terus password gitu. Ini masuknya. Nah, ini. Ibu diminta login, Bu. Ibu login ke situ. Ibu login dulu. Jadi begitu Ibu buka, kalau tampilannya seperti ini, Ibu belum login. Ibu login dulu. Masukin emailnya Ibu dan password yang dikirim oleh Voga Passport. Voga Admin. Cek coba emailnya Voga Admin. Ada kan? Nah, masukin emailnya apa, passwordnya apa. Passwordnya selalu diawali dengan huruf besar ya. Udah, login. Udah selesai itu doang. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya nulisnya hurufnya mungkin awalnya ya. Enggak huruf besar. Kebanyakan begitu, Bu. Kebanyakan gagalnya karena passwordnya tidak huruf kapital di awal. Nah, misalnya, iya suka gini ada tanda seru kayak gini. Iya, karena belum diisi, Bu. Tanda seru itu belum diisi, belum lengkap. Iya, yang tanda seru itu muncul kalau pengisiannya nggak lengkap. Contoh, saya misalnya gini, saya tulis Herman @gmail.com. Hilang tanda serunya. Nah, Ibu isi aja emailnya Ibu sama passwordnya Ibu. Silakan Ibu isi. Ya. Dah itu aja problemnya. Oh iya. Makasih Pak Ejo. Ya, thank you Bu. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Sip, nggak ada pertanyaan? Sip, Pak. Thank you ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, clear, berarti sudah saya jelaskan semua. Besok hari Kamis, ada Voga Talk Kamis pagi. Temanya digital marketing. Jadi silakan Anda hadir, Anda ikut, ajaklah semua tim Anda. Ilmu gratis ya. Jadi nggak harus member Voga, nggak member Voga pun boleh ikut. Silakan Anda ikut saja. Jadi ini sebenarnya Voga terbuka untuk siapapun. Cuma kalau Voga Talk for Beginner kan saya menjelaskan tentang Voga. Nah, kalau Kamis pagi saya jelasin macam-macam. Nggak cuma Voga doang, yang lain juga yang bisa kita pakai untuk membantu kita melakukan aktivitas kita sebagai seorang agent gitu ya. Jadi Kamis besok materinya adalah Voga Talk Kamis pagi tentang digital marketing. Oke. Zoom ID-nya sama dengan kayak sekarang, password-nya juga sama, hanya waktunya yang berbeda. Kalau sekarang Selasa malam, besok Kamis pagi jam 9 pagi. Oke? Thank you. Terima kasih. Buat yang belum jadi member, hubungi Voga Admin untuk jadi member, biar Anda bisa merasakan kesaktiannya Voga. Biar Anda sesakti dukun. Itu. Jadi yang sudah jadi member, kalau Anda kepingin mendapatkan lebih banyak lagi script WA, ikut Digital Camp, karena besok batch ketiga dibuka tanggal 1. Sayang kalau Anda nggak ikut Digital Camp untuk menambah perbendaharaan ya skrip WA yang bisa Anda kirimkan kepada prospek Anda selama 1 tahun bisa dipakai untuk setahun penuh itu ya. Oke, thank you, terima kasih dan selamat pagi, sukses buat kita semuanya ya. Terima kasih Pak Ejo. Bye.